Sekali lagi kami himbau kepada seluruh narasumber kita dan juga peserta yang masih di luar ruangan, silakan memasuki ke dalam supaya acara bisa segera kita mulai. Dan juga kepada peserta jangan lupa biodata sudah isi, boleh langsung dibawa ke meja panitia atau ditinggalkan di meja tempat duduk karena nanti ada panitia yang akan mengambil. Dan juga boleh langsung dikasih juga ke Bang Rio. Bang Rio yang pakai kopiah mengetup ya, baju hitam PD Darul Amni. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga kita sudah dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti 2 pekan kebudayaan. Salat beriring salam senantiasa kita alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umat manusia dari alam yang tidak beradab kepada alam yang berperadaban. Penghormatan kami kepada para pemateri yang sudah berhadir, penghormatan kami kepada pemandu diskusi, pemandu duduk pekat, penghormatan kami kepada Bapak Kadis, Dispersif, kemudian penghormatan kami kepada Bu Mahdiana yang sudah berhadir, dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Untuk memberkahi acara kita pada hari yang berbahagia ini, mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus dengan doa yang akan dibacakan oleh Tengku R.A. Saifullah LC. Kepada Tengku kami persilahkan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Baiklah, mari sama-sama kita membacakan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tunku RA Saifullah LC. Mudah-mudahan acara kita diberkahi. Selanjutnya yaitu kata-kata sambutan sekaligus pembukaan Duk Pakat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Mapesa. Kepada Ketua Mapesa kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kita semua pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam kegiatan Duk Pakat Kebudayaan. Yang kami hormati, yang kami muliakan, hadir bersama kita pada hari ini 4 narasumber. Yang pertama ada Bapak Heri, kemudian ada Bapak Abdul Hadi dari MAA, kemudian ada Bang Azhari Ayub, ini penulis, kemudian juga ada Bang Zainal Arifin M. Nur, pimpinan Pimret Serambi Indonesia. Kemudian juga di sini hadir bersama kita Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pidi, yang tentunya ini sangat perlu sekali karena salah satu yang akan menjadi pembahasan dalam Duk Pakat ini adalah menyangkut dengan tema pernaskahan manuskrip. Kemudian juga yang kami hormati di sini segenap pengurus Mapesa, kemudian juga kawan-kawan kita dari komunitas Belanggang Tanoh yang selama beberapa hari ini, selama beberapa bulan terakhir bersama-sama mempersiapkan kegiatan Musyraya Akbar yang dilaksanakan di Pidi dari tanggal 25 sampai 29 Mei 2025. Kemudian juga yang kami hormati, yang kami muliakan semua peserta Duk Pakat Kebudayaan dari semua lapisan dan elemen, terutama para pegiat sejarah, para budayawan, tokoh-tokoh masyarakat yang kita harapkan memberikan sumbangan untuk kemajuan Pidi, ya, untuk melahirkan rekomendasi-rekomendasi dari nanti apa yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Tentunya kegiatan Duk Pakat ini juga kita berharap rekomendasi-rekomendasi itu akan kita sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Pidi, kemudian pemerintah Aceh, dan kita teruskan ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan Duk Pakat Kebudayaan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari kegiatan Musyraya Akbar yang digagas oleh Mapesa, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, dan bersama dengan kawan-kawan komunitas Belanggang Tanoh di Kabupaten Pidi yang selama ini konsen dalam kegiatan pelestarian warisan kebudayaan Aceh. Dan kegiatan ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui dana Indonesiana dan LPDP. Dan kita mengajak semua lapisan masyarakat,
terutama di Kabupaten Pidi untuk sama-sama menyukseskan kegiatan Musraya, dan kegiatan Duk Pakat hari ini merupakan acara terakhir yang menutup serangkaian kegiatan Musraya Akbar 2025 yang dilaksanakan di Kabupaten Pidi. Kemudian juga menyangkut dengan kegiatan Duk Pakat ini, nanti insyaallah narasumber kita akan memberikan materi, akan memaparkan, dan juga mungkin sudah dibagikan dalam goodie bag itu selebaran menyangkut dengan rumusan permasalahan yang akan dibahas, dan sekurang-kurangnya ada rekomendasi 3 rekomendasi dari 5 permasalahan yang akan dipaparkan nanti. Kita menginginkan yang pertama itu adalah lahirnya satu rekomendasi pendirian museum di Pidi, kemudian perpustakaan manuskrip. Nah, ini Pak Kadis, ya, kita sangat berharap sekali karena Pidi ini sangat terkenal dengan lumbung naskah. Jadi kekayaan warisan kebudayaan berupa tulisan-tulisan pada naskah-naskah ini sangat memprihatinkan dan perlu penanganan dan keseriusan kita untuk sama-sama menyelamatkan dan mempublikasikan dari apa yang tersisa yang merupakan bagian daripada warisan kebudayaan kita di masa lalu. Kemudian yang terakhir adalah menyangkut dengan taman arsitektur, di mana Pidi ini menyimpan banyak sekali bangunan-bangunan keagamaan. Ada Masjid Tuha dalam jumlah yang cukup banyak dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain di seluruh Aceh. Begitu juga dengan Munasah yang sangat variasi mengikut periodisasi. Kemudian juga ada bangunan zawiyah, lembaga pendidikan. Ini juga sangat banyak sekali dan kita memiliki kekayaan yang begitu melimpah. Akan tapi sebenarnya semua yang saya sebutkan itu pada waktu ini semuanya dalam status keterancaman. Jadi pembongkaran karena pembangunan Munasah baru. Kemudian perpindahan karena kondisi yang tidak layak. Jadi banyak kayu-kayu yang merupakan dekorasi dari bangunan keagamaan ini kemudian hilang, ada yang dibakar, ada yang dijual sampai keluar, dia menjadi hiasan-hiasan rumah kolektor. Dan ini juga menjadi salah satu yang akan menjadi permasalahan dan rekomendasi yang kemudian dilahirkan dari kegiatan Duk Pakat ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, begitu juga kepada seluruh peserta kegiatan Duk Pakat Kebudayaan dalam kegiatan Musraya Akbar ini. Semoga apa yang kita rumuskan bisa ditindaklanjuti untuk menyukseskan kegiatan ini, dan tentunya kita berharap ini semua akan bermanfaat untuk kita, untuk generasi kita juga di masa mendatang. Dari kami masyarakat peduli sejarah Aceh sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sukses untuk kegiatan Duk Pakat ini. Salam dari Ketua Mapesa, salam dari seluruh pengurus Mapesa. Untuk itu kami akhiri dan kami buka kegiatan Duk Pakat Kebudayaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tunku Masykur yang sudah menyampaikan kata sambutan dan membuka acara ini. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kegiatan Duk Pakat ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Musraya Akbar yang dilakukan di Pidi, yaitu mulai dari 25 sampai 29 Mei 2025. Mungkin Duk Pakat ini merupakan rangkaian terakhir setelah beberapa rangkaian lainnya yang sudah dilakukan. Jadi mengenai Pidi ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Masykur yang bahwa banyak sekali potensi-potensi kebudayaan sejarah yang ada di Pidi ini. Namun saya disayangkan bahwa potensi tersebut hari ini semakin lama semakin sedikit, semakin lama semakin punah. Maka dari itu kita laksanakan Duk Pakat untuk sama-sama kita nanti memberikan pandangan, pendapat demi bangkitnya Pidi dalam kebudayaan dan sejarah. Dalam pepatah Aceh mungkin ada yang menyampaikan begini, dengan Duk Pakat lampuh jerat dapat pegala. Namun hari ini kita ingin mengubah pepatah tersebut dengan Duk Pakat batai jerat buta jaga. Kenapa batai jerat?
itu mungkin salah satu dari sumber sejarah primer yang masih tersisa di PD. Mungkin banyak sumber-sumber primer lainnya, manuskrip, juga arsitektur dan lain sebagainya yang bisa dikatakan diambang kepunahan. Maka oleh itu nanti kami sangat berharap bahwa peserta ini aktif untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Kemudian sebelum kita ke sesi 1 terlebih dahulu, kita akan memperkenalkan pemandu dan juga pemateri pada hari yang berbahagia ini. Untuk yang pertama, mungkin ini nggak asing lagi di PD ya, karena beliau sering mengisi acara-acara dan juga menjadi narasumber di PD. Kita panggilkan Bapak Umar Mahdi. Naik ke atas. Beliau merupakan akademisi dari Universitas Jabal Ghafur dan beliau sangat konsen di bidang sejarah. Untuk berikutnya kita panggilkan narasumber pertama, yaitu Dr. Heri Fajri MPD. Kami persilakan Pak untuk naik ke atas. Beliau merupakan rektor Universitas Jabal Ghafur dan tentunya prestasi beliau di bidang akademik tidak diragukan lagi ya. Kemudian berikutnya ada narasumber kedua, yaitu Bang Zainal Arifin M. Nur. Kami persilakan Bang Zainal. Ini nggak asing lagi, ini orang PD juga. Beliau Pimpred Serambi Indonesia. Berikutnya narasumber yang ketiga, kami panggilkan Bapak Abdul Hadi MPD. Beliau merupakan pemangku adat di MA Provinsi dan juga beliau pernah menjabat sebagai MA PD dulu. Berikutnya kita panggilkan narasumber keempat, Bang Azhari Ayub. Kami persilakan Bang Azhari. Mungkin ini tidak asing lagi, ini sudah prestasi beliau di bidang sastra terutama sudah sangat nasional ya. Salah satu novel yang monumental dari beliau yaitu Kura-Kura Berjanggut. Berarti bukan punyi menjanggut berarti. Ya, jadi inilah pemateri dan pemandu kita pada hari yang berbahagia ini. Mungkin kita foto dulu ya. Kita foto dulu dengan pemateri, baru kemudian nanti kita coffee break. Jadi kepada para fotografer, kami persilakan. Oke, difoto dulu. Duduk dulu nanti baru kita. Ya, nyoh. Peserta juga difoto dari arah depan. Untuk berikutnya mungkin perlu kita mengabadikan momen ya antara pemateri dan peserta. Apakah bisa difoto di ini? Boleh ya? Oh ya, mungkin agak susah sedikit, mungkin harus di sini pematerinya. Foto bersama. Karena kebetulan tidak ini ya, tidak muat. Peserta dimohon untuk berdiri. Baik, mungkin sebelum kita coffee break, perlu kami sampaikan bahwa
hari ini mungkin acara sampai jam 4:30 ya, jam 4:30. Jadi nanti ada 3 sesi yang akan berlangsung di sini. Yang pertama sesi pertama itu mungkin nanti lebih kepada diskusi dan pandangan-pandangan dari narasumber. Kemudian nanti diselingi dengan Cak Aceh nanti. Ya, ada Bang Muzakir Usman dan mungkin duet dengan Cik Media. Cik Media Hus nanti kami mintakan juga untuk melantunkan syair-syairnya ya. Kemudian nanti juga ada sesi yang kedua, ada tanggapan atau komentar dari peserta terhadap persoalan yang telah diangkat. Penyelenggara akan memberikan waktu 5 menit untuk masing-masing peserta untuk menanggapi atau mengomentari. Ya. Kemudian ada juga komentar tambahan dari masing-masing narasumber. Kemudian nanti kita istirahat dan dilanjutkan dengan CAE lagi nanti. Kemudian sesi ketiga baru nanti kesimpulan umum dari 2 sesi 2 pakat. Kemudian sidang atas butir-butir kesepakatan dari kegiatan 2 pakat Musyawarah Akbar PDIE tahun 2025. Kemudian menyampaikan konsep rumusan butir-butir hasil rekomendasi dari 2 pakat Musyawarah Akbar PDIE tahun 2025 kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mungkin ini nanti melalui BPK, Kemudian sidang serta memutuskan butir-butir rekomendasi dari 2 pakat kepada Menteri Kebudayaan RI beserta dengan proses penandatanganan pengesahannya. Dan nanti ditutup dengan konferensi pers. Mungkin sekian dulu nanti untuk ini, nanti akan kita lanjutkan setelah coffee break. Coffee break berarti 10 menit. Ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami himbau kepada peserta dan juga narasumber yang biodata belum dikumpul, silahkan disegerakan ya, dibawa ke meja panitia atau diserahkan ke panitia. Nah, ada abang-abang yang berpeci kupiah kutub dan berpeci kupiah brodu ya, brudu. Ya. Coffee break memang butuh izin memang. Cuma kan peserta dengan siapa coffee break itu isian deh, komposisinya lagi baru. Oke, isinya data. Aman kalau itu biar deh. Coffee break nasi ada enggak bayar tadi mau. Oke, kami himbau kepada peserta. Nah, yang belum mengisi biodata mohon disegerakan. Seraya kita menunggu kopinya paripurna ya, disediakan oleh pihak hotel. Terima kasih. Yang pola ni dia Pak Omar di Hafidhi. Kan itu je untuk istilahnya pemantik. Pemantik lah. Ini kan dalam bukan tak pemantik. Kemudian sesi narasumber lah. Ketuanya elok tu bukan mendan kan. Itu dia ni faham dia. Pon.
Bang dia pemantik dah bawa mau lah. Ke pemantik lewat je. Kenapa lah? Fresh art memang coffee baby yang gatek macam ni. Randa dah lebih. Kan dah. Dia lagi korek. Bisa korek. Pak. Kan minta kelam tak lewat ni ke? Ya, kalau dah lanjut kerja dah. Mau dulu kau guru. Ada guru ban dia ke sisi. Nak. Aduh. Salah komunikasi sikit. Oh. Halo, Assalamualaikum. Ya, baik. Tinjau nyo tiba. Hai, Pada Kun. siang dia berah penuh. Berah mau tidur. Dekat pengen nak jadi Dia dia. tidur. Bang Muswa apa bang? Katrok kah? Dalam komunikasi. Nanti kami nak kangeran buka lah. Je. Enak ya. Jo, riang aku bang mati dua. Kayak apa dah betul kopi break je. Tidak disesuaikan hati. Pokoknya sampai siang, sampai istirahat, sampai ini cai NCC 2 Dah? masih ya. Tapi memang kan pindah laptop tu benda. Data je. Yo. Jadi dia tampilkan, perlu tampilkan Kau jangan apa ini pindah nawi kembali kayak pakai dah tu. Tu ni kan aja people aja kan. Okay. Ya, karena itu saya guys tampilkannya pasal lampiran juga pakai. Kayaknya boleh ambil kan? Jadi kan? Kuan garan dah? Ya. PCR ni kan ya, apakah itu diduduk oleh ke narasumber ataupun ke PTR. Komentar yang apa? Karena Ini ada yang penyimpulan sudut pandangnya. Menurutkan. Ini ada kan? enak dah, sampai PTR, sampai Jadi phone no. berarti kan ini bukan wujud dia lah ini mungkin analisa dulu. Karena Kalau mana langsung lanjut juga kan. Orang sampai sampai oleh dua sampai bohong sampai bohong di mesin yang pakai dia yang pakai dia cai baru dibuka sesi dia jawab. ya berarti kayak obatnya si gua. Sesi dua kan kita fokus sampai siang dulu juga sampai siang sesi dua sampai siang lanjut sesi ini Ya dulu baru kesimpulan. dulu baru kan tapi siang ni tapi yung kan diskusi Ya, jangan lupa video enak kan? kesimpulannya dari gaya menyimpulkan betul Ya ke dari gebet. dari betul lagi haluan ini nanti haluan ini baru diberikan Langsung dibuatnya dua kan? langsung di sesi baru nak komentar agak Menunjuk kembali ya? Rekod balik.
Pernah kecil random agak kacau juga dah. Hah? Random ya, nak faham ni. Wah, pegang sebelah belagak dia macam. Oh, baik. Random dia kira. Betul. Ya rata sederhanakan. Biar aja dia baru je random ni. Hari kita tiban di jalan yang di report yang ni ya. Dia dah perubahan-perubahan. So Ya tak apa dia. Yang aku baca lupa dari tadi ya. Tapi bateri mana apa? Di luar Rabi. Ada apa?
Kami informasikan kepada seluruh peserta agar dapat memasuki ruangan karena acara Duk Pekat akan segera kita mulai. Cek. Kami informasikan sekali lagi peserta yang masih berada di luar agar segera masuk ke dalam karena acara akan segera kita mulai. Ini yang belum masuk sambil jalan, ya, snacknya juga sambil jalan. Karena paling berat pengaruh THC Pak kopi. Kaji mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, selawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati panitia penyelenggara Duk Pekat, Mapesa, masyarakat peduli sejarah Aceh, kemudian para narasumber. Yang pertama saya sebutkan langsung Dr. Heri Fajri. Ini beliau yang termuda sumber, kalau nggak salah apa nambah ya? Ayo. Satunya pendidikan S2, S3 tetap pada pendidikan. Posisi saya ini sebagai Rektor Jabal Ghafur. Kemudian yang kedua, Bang Jainal Arifin. Beliau alumni di UIN Arandri Tarbiyah. Kelahiran tahun 1977. Sekarang bekerja di Rambi, Indonesia. Kemudian Bang Abdul Hadi, sering dipanggil Bang Hadi, bahasanya Cimeri, rambutnya berbeda lagi Don King dengan lagi almarhum Pak Anan Buyung. Beliau budayawan dan termasuk penguat kapasitas Majelis Adat Aceh. Kalau beliau adalah mantan ketua MA PD, kalau saya dulu saya sebentar PLT setahun. Kemudian beliau invasi ke Banda Aceh menjadi ketua pemangku adat Kenyawadi, kelahiran tahun 1960. Asal di Kampulangga. Kemudian Bang Haji Ayub, beliau sarjana sosiologi di Banda Aceh. Menurut Pegah, seorang novelis, penulis katanya itu mungkin bahasa satirnya, Pak. Baik, kami mengingatkan bahwa terkait dengan apa yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber,
terkait dengan masalah kebudayaan, sejarah tentunya dalam aspek masing-masing, sudut pandang masing-masing intinya. Dan kami memberikan waktu sesuai dengan amanah daripada koordinator atau acara Bang Amarullah 10 menit. Pada posisi 10 menit menjelang 10 menit saya tetap memberikan waktu 3 menit menjelang akhir. Wate kata 7 menit lombi wate aju. Dan saya tampakkan kepada narasumber. Jadi mohon kerjasama yang baik karena waktu juga pasti 1 menit bergeser. Sesuai dengan langsung kepada Bapak Dr. Haji Heri Fajri untuk menyampaikannya dalam sudut pandang menurut beliau terkait dengan apa yang telah diberikan oleh panitia pelaksana. Kepada Bapak Heri Fajri kami persilakan dengan segala hormat. Bagi audien tahan dulu, rumuskan bahasa yang memang sangat simpel. Nanti saya berikan waktu 2 menit nanti setelah para narasumber untuk menyampaikan apa masukan, saran dan semuanya. Dan nantinya akan dirumuskan kita bersama untuk rekomendasi ke kementerian. Baik. Hitungan silakan Pak. Jam 10.13 lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para narasumber, tim Mapesa serta semua komunitas Museum PD Museum dan semua komunitas lainnya yang telah mendukung acara ini, kemudian tokoh masyarakat, tokoh adat, pemadam tokoh-tokoh Uringci yang berbahagia. Izinkannya wate cukup pada langsung ke materi. Oh ya. Ini sudut pandang saya sebagai yang pertama dulu, saya dalam kapasitas sebagai rektor yang mendukung program ini luar biasa. Program ini adalah sebuah program yang digagas oleh anak muda, komunitas pecinta sejarah, komunitas seni dan semua komunitas. Kita mendorong semua komunitas-komunitas ini untuk bisa hadir, untuk bisa mau berkontribusi dalam bidang sejarah. Dalam kapasitas saya sebagai rektor Universitas Jabal Kapur, kami welcome, kami siap membantu bahwa kami punya 2.700 mahasiswa yang kami mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak muda, termasuk kegiatan-kegiatan sejarah. Belum basic, memang urus sejarah. Dan S1 pendidikan sejarah, dasar di diploma 2 pendidikan PhD, diploma 2 teknologi komputer, kemudian S1 pendidikan sejarah, S2 manajemen pendidikan, S3 doktor pendidikan IPS. Jadi basic keilmuan itu saya pikir saya merasa terhormat bisa hadir di sini dan mau bersama-sama untuk mendukung kemajuan PD terutama dalam bidang sejarah. Saya berbicara dalam 3 paradigma, sejarah, budaya, pendidikan. 3 paradigma ini yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sejarah, sebuah studi mengkaji tentang pengetahuan lampau secara kompleks. Kemudian budaya itu untuk melahirkan warisan budaya yang hari ini dikaji oleh semua pihak bahwa eksistensi kebudayaan itu menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi pada masanya. Nah, semua itu harus diberikan dalam bentuk pendidikan, harus dituangkan dalam bentuk pendidikan. Karena dalam satu aspek kajian, tentu semua orang-orang sejarah itu belajar pengantar antropologi salah satunya. Bagaimana pendidikan itu diberikan? Memberikan pendidikan ataupun membudayakan budaya. Nah, dalam prosesnya itu dalam kajian ilmu antropologi itu ada 6. Yang pertama internalisasi, yang kedua itu sosialisasi, yang ketiga difusi, akulturasi. Ini tahapannya. Tapi beberapa tahapan itu saya pikir yang paling penting adalah internalisasi dan sosialisasi. Karena internalisasi ini mewarnai proses pendidikan secara mendalam bagaimana budaya itu akan menjadi warisan budaya untuk generasi kita ke depan. Nah, anak umit orangnya menyanjil bahasa Aceh, jik kendakeun urang Aceh. Siapa yang bertugas bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman pendidikan bahasa Aceh
ke Bamadum anak-anak Dayo dalam jangka ke depan. Tentu kami sangat berbahagia bisa hadir bersama orang-orang tua yang ini kamu anak-anak muda yang tentu pendukungan orang tua yang memadum penetuh bahasa Aceh, memadum bahasa Aceh yang salah dari bahasa bisa diluruskan oleh orang-orang tua. Keso yang dagen gata, tapekah, tapegadau ataupun kiban bahasa seharusnya itu kan kalau masih ada orang tua masih bisa diberikan pemahaman ini. Terkait dengan beragam masalah, ini cukup banyak permasalahan-permasalahan tentang warisan budaya khususnya di PD. Kalau dilihat dalam dua perspektif itu fisik dan non fisik. Yang kawan-kawan komunitas lakukan ini lebih kepada fisik, tetapi fisik itu akan memberikan petunjuk kepada non fisik. Begitu juga ketika non fisik akan memberikan petunjuk kepada fisiknya, itu akan menyatu satu sama lainnya. Nah, makanya kesadaran ini yang dibutuhkan oleh kita semua. Kesadaran ini perlu dituangkan dalam pendidikan. Saya pikir dari semua case ataupun masalah yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan dalam acara Musiraya Akbarnya, bahwa saja Bamadumnya menuju kepada bagaimana sih solusi dari semua permasalahan yang ada. Semua permasalahan itu kan permasalahan budaya. Saya juga sempat buat PPT bahwasanya kemarin itu pernah mengkaji terkait dengan beberapa situs sejarah. Memang kepedulian situs sejarah ibadahnya kurang. Nah, siapa yang akan peduli kalau tidak kita mulai dari sekarang? Nah, kesadaran ini harus kita bangun secara kolektif, secara bersama. Makanya pernah penelitian mahasiswa yang saya bimbing itu Belanggang Tano. Komunitas salah satu diukur tingkat kesadaran masyarakat kita itu di tingkat seberapa banyak komunitas itu sudah lahir. Maka komunitas di wilayah PD-nya Ubud, Hanale, sampai saya sampaikan kepada mahasiswa, coba bandingkan berapa komunitas yang ada di. Inilah ukuran standar komunitas. Standar komunitas yang maksudnya mengukur kesadaran masyarakat kita terhadap sejarah. Nah, ini penting. Sudah ada satu kajian tersebut mendorong semua pihak masyarakat untuk bisa mensupport lahirnya komunitas-komunitas ini. Karena Mesir dah mungkin sama-sama ada Ubudnya masih makanya Musiraya. Jadi mungkin bagi saya tawarannya bagaimana sih bisa diinternalisasikan ke dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan itu salah sabuh di kampus ada kurikulum memang diberikan kesempatan untuk membuat inovasi-inovasi kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu harus masuk ke dalam setiap kurikulum. Dan saya pikir di tingkat SD, SMP, SMA juga itu punya kewenangan bagi seorang guru memberikan kearifan lokal, apalagi kita adalah daerah istimewa yang memiliki keistimewaan dalam semua aspek, salah satunya ada di Istada. Itu salah satu rekomendasi. Yang kedua, dukungan semua pihak, ini pemangku kebijakan. Karena saya tadi sedang kapasitas sebagai pimpinan perguruan tinggi, saya mendukung. Kemudian ya tentu yang lain-lainnya untuk mendukung. Kalau selain yang lain-lainnya tidak mendukung, tidak akan berjalan proses yang kita inginkan ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Umar. Kalau niat-niat menekan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Fajri sebagai narasumber pertama. Selanjutnya langsung kepada Bang Dina lagi. Sama Bang waktunya. Seperti yang kami sampaikan tadi. Lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih Pak Moderator, pemandu. Terima kasih juga ini sudah hadir semua nih. Saya mohon izin ya Pak Kadis. Ini ada dua Kadis di sini ya. Pak Kadis Pendidikan, Kadis Arsip. Luar biasa nih dukungan dari Pemkab ini. Saya waktu pulang 4 hari yang lalu jumpa dengan Bupati, langsung saya sampaikan bahwa kita ada acara Musiraya Akbar dan beliau kemudian mendukung. Dan alhamdulillah kemarin beliau hadir ya, Mas Kur ya. Saya izin nih, ini ada Dr. Herman Syahkan di depan ya.
Karena ini ahli-ahli sejarah, tapi kenapa saya yang disuruh duduk di depan ini? Jadi agak bingung ya. Ada Cik Bidi juga di sini. Mohon izin ya Cik ya. Ini seharusnya saya disiapkan memang materi oleh Cik Midi secara khusus ini, Bang Herman ya. Kata Cik Midi nanti dipaparkan tentang peran media dalam melestarikan warisan adat budaya dan artefak di Aceh. Panjang dibikin Cik Midi, enggak tidur Cik Midi 2 malam. Ya. Tapi ternyata 10 menit, jadi Cik mohon maaf Cik enggak dibaca ya. Tapi saya akan meringkas bahwa kemudian salah satu contoh bagaimana sih peran media itu. Salah satu contoh, saya tadi malam duduk-duduk sama kawan-kawan Mapesa sampai jam berapa Mas Gur? Jam 1 malam ya di Kolam Kupi. Sore kemarin kami datang ke Chat Gundu, saya bikin videonya juga. Kemudian saya upload di TikTok tadi malam jam 1 malam. Tadi Bang Maskur lihat pagi ya, berapa ada view-nya? 800 ya. Sekarang berapa kira-kira? Coba lihat sekarang 48.000 view. Itu kira-kira ya pengaruhnya. Dan apa yang dibilang oleh Bang Mahdi Mizwar Mahdi Ketua Mapesa di dalam TikTok itu, beliau sampaikan bahwa di Cak Gundu itu kemudian juga Kelibut itu salah satu dulunya waktu saya 90, karena saya Kampung Are ya. Jadi Kampung Are main di Chat Gundu itu banyak saudara saya. Salah satunya ada itu Bang Noval itu yang duluan membuka, kata orang Mapesa ini, memberi jalan, membuka ditemukannya kuburan-kuburan kuno di sana ya. Itu kawasannya sangat miskin ya. Mohon maaf ya Bang Noval dan kecil Cak Gundu, mungkin waktu saya 90-an itu agak miskin. Jadi kami melihat bahwa ada upaya dari kolonial Belanda pada saat itu untuk menghapus jejak sejarah. Saya diskusi sama Bang Mizwar bahwa makam itu pada masa lalu dan juga dalam Islam itu nggak akan jauh-jauh dari pusat tempat tinggal kita. Misalnya Nabi Muhammad itu makamnya di dalam masjid, di dalam rumahnya. Jadi di kerajaan Aceh juga seperti itu, makamnya nggak akan pernah jauh. Artinya Chat Gundu itu bukan areal pemakaman yang jauh dari pusat kerajaan. Artinya inti kerajaan itu ada di Chat Gundu dan Pidi, dan Kelibut. Seperti itu ya. Tapi kemudian kenapa Chat Gundu menjadi miskin? Demikian juga Pasirawa, itu Bang Maskur temukan koin masa Bizantium di sana. Bizantium itu Romawi. Jadi di Chat Pasirawa sendiri juga seperti itu. Ada kesan bahwa memang kumuh di sana. Jadi ada upaya dari penjajah untuk menghilangkan ini dengan menempatkan orang-orang miskin, orang-orang tertinggal ke kampung-kampung di sana. Kemudian ya belakangan kan nanti jadi tempat awalnya pergerakan karena agak jauh ya. Pejuang-pejuang ada di sana. Yang terakhir ini pola seperti ini Bang Maskur mungkin ya, ketika Mapesa melakukan penggalian di Banda Aceh itu di Kampung Pandai, Kampung Jawa. Kampung Pandai, Kampung Jawa itu adalah inti dari pusat dari kerajaan Aceh dulunya, Kesultanan Aceh. Tapi sampai saat ini menjadi tempat pembuangan limbah dan tinja orang Banda Aceh. Dan banyak sekali makam itu sekarang ada di bawah tinja orang Banda Aceh. Jadi seperti inilah pola-pola menghilangkan jejak sejarah. Dan mungkin seperti Pak Rektor bilang tadi, ini Rektor masih muda sekali, saya ternyata udah tua Pak. Ternyata ada yang lebih muda, saya pikir ini yang paling muda saya. Jadi kita perlu sekali untuk ikut serta, kami sebagai media ikut serta juga. Saya dari TikTok saya itu saya tahu dibagikan waktu saya bangun pagi tadi, sudah dibagikan oleh salah satu orang di DPR RI, di Sekretariat Dewan DPR RI, di anak buahnya Pak Indra Iskandar, dibagikan ke grup forum tokoh Aceh. Di sana banyak sekali tokoh-tokoh Aceh yang di Jakarta, termasuk ada Pak Safrijal di Kemendagri segala macam itu. Beliau memberikan banyak sekali saran-saran bahwa di PD ini perlu adanya museum, misalnya seperti Bang Maskur bilang tadi juga, sehingga ini hidup UMKM ini ekonomi kreatif seperti ini
dibangun wisata, kemudian didigitalisasi, ada museum, ada tempat-tempat yang akan dikunjungi, sehingga ekonomi dan UMKM di PD ini bisa kembali bergeliat. Dan Mapesa sudah melakukan langkah awal ini. Kita sangat apresiasi Pak Rektor. Kenapa Mapesa, orang tanya kenapa, untuk apa diurus batu-batu nisan seperti itu ya. Batu-batu nisan itu tertulis kalimat tauhid, ada ayat-ayat Al-Quran, dan selama ini terinjak-injak. Sebenarnya kita berdosa itu ya, karena itu menginjak-injak ayat-ayat Al-Quran. Karena dulu kenapa ditulis di batu? Karena nggak ada kertas. Dulu mungkin kalau ada Serambi Indonesia tulisnya di batu juga ya. Karena nggak ada kertas. Itu untung pun ditulis di batu, masih ada walaupun dibawa tsunami, tapi sekarang terguling-guling dia tetap masih ada. Dan itu Mapesa menyelamatkan. Siap 3 menit saya ambil kesimpulan. Kalau saya sebagai pemimpin redaksi harian Serambi Indonesia saat ini, kami punya website juga serambinews.com. Kalau Mapesa dan teman-teman pemerhati sejarah lainnya mau menulis secara konsisten, insya Allah kami akan buka. Ada Bang Hadi Al-Sumatrani di sini, salah satu editor Serambi News. Insya Allah kita akan buka rubrik untuk sejarah. Nanti kita bisa bahas apa, bisa misalnya peduli sejarah atau tentang sejarah Aceh. Ada Bang Herman, Pak Tarmizi, teman-teman Mapesa, Bang Maskur ya, semuanya mungkin bisa mengisi tulisan di sana. Dulu sama Bang Azhari juga ya, kita buka ruang halaman budaya, tapi kalau sekarang korannya udah agak terbatas sehingga kita bisa pindah ke online dan itu lebih luas dibaca di seluruh dunia. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terima kasih Bang Jainal yang telah memaparkan. Nanti saya menyimpulkan, sudah saya catat, termasuk komitmen Abang terkait dengan masalah rubrik sejarah Aceh dan sekitarnya. Tapi jangan sampai nanti tulisannya disuruh cabut. Oke, baik. Selanjutnya untuk Bang Hadi, maka Bang Abdul Hadi menyampaikan terkait dengan masalah jadi waktu juga sama Bang, 10 menit seperti narasumber yang lain. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ulun hormati pemandu acara dan kawan-kawan sesama narasumber dan guru-guru ulun. Guru dari Syekh Midi, Herman Khan dan juga media host dan lain-lain. Walaupun muda tetap guru ya. Satu huruf kita belajar adalah merupakan Rahman. Dan juga kepada sahabat, saya 10 tahun jadi 11 tahun jadi ngisi, 10 tahun jadi mukim, berkiprah dalam pembinaan masyarakat dan juga kepada panitia. Maka berkaitan dengan singkatnya waktu, padahal saya sudah tulis ada 3 lembar. Tadi yang perlu diperhatikan bahwa judul saya Roadmap Kebangkitan Kepada PD. Kenapa ini saya cantumkan? Karena ketika saya jadi ketua MA Kabupaten PD, saya menyampaikan kepada petinggi Kabupaten PD, harus ada suatu kompleks kesemuaan. Di sana ada NPU dengan segala fasilitas keagamaannya, ada MA dengan segala kebudayaan, teknik penghitungan hasil karya mereka, dan juga ada dunia pendidikan. Kalau ingin belajar agama, pergilah ke kompleks kesemuaan. Ingin belajar adat istiadat tentang budaya, pergilah ke kompleks kesemuaan. Ingin belajar contoh pendidikan yang terbaik dia, pergilah ke kompleks kesemuaan. Kata pejabat tersebut, Bapak Hadi, kamu ayo pergi. Tidak perlu Bapak pikirkan, kami yang akan memikirkan, tapi berilah dorongan dan juga modal. Kajian bentar lagi akan kamu perhatikan. Jadi perhatikan panjang program. Jadi yang jelas perlu kita sampaikan bahwa masyarakat PD, Indonesia PD, orang seluruhnya pada hakikatnya orang yang beribadah. Kemudian PD terkenal dengan harka. PD harka untuk keringan lu nala kebat. Sudah saya pada nom beli. Berkaitan dengan musafah. Musafah adalah silaturahmi panjang umur mudah rezeki. Ini nang bila sino
jamun ilmiah, yang belajar perantau, berbah, umur cedera apa untuk dijadikan pengusaha-pengusaha. Sekarang di mana Aceh, toko-toko di Jalan Muhammad Gang, kalau tidak salah, lebih banyak dimiliki oleh orang PD. Kenapa? Itu dah oleh orang PD. Maka harkat masyarakat itu harus ada di wacana orang PD. Kemudian cari keberkahan dari Allah SWT. Itulah menurut karakter masyarakat PD. Kemudian berkaitan dengan acara hari ini, banyak yang tapi pokoknya juga apa ada ingat tersebut, juga apa nyium ikut, juga apa tidak yang kita ikut. Maka peranan Mapesa terbanyak masyarakat. Mapesa mengembalikan kita untuk kembali ke belakang, tapi tidak harus menatap selama-lamanya. Bagaimana kita memberikan satu penerangan, tentu ada kata spion. Kata spion hanya 2%, akan tapi 98% adalah kita menghadap ke depan, 2% melihat belakang. Tanpa kita melihat belakang bisa jadi kecelakaan. Maka dalam perjalanan kita, bahwa ada orang yang mengatakan ada kisah dari Tiongkok, Cina yang terkenal, satu biji paku di ladang kaki kuda yang pemakaian tidak benar bisa mengalahkan peperangan. Satu biji paku di ladang kuda yang pemakaian tidak maksimal, tidak benar, salah, bisa mengalahkan peperangan. Maka dalam ini kita harus memiliki pelajaran. Kita orang umat Islam sebagai ulul albab, orang yang berakal, harus mengambil pelajaran dari kisah-kisah masa lalu. Maka satu paku yang dipasang di ladang kuda, pemasangannya tidak benar, maka akan membuat perjalanan kuda oleng. Apabila kuda oleng dalam perjalanan, maka penunggang kuda tersebut bisa saja kecebur dalam jurang. Apabila penunggang kuda kecebur dalam jurang, maka pesan tidak sampai. Apabila pesan tidak sampai, maka peperangan bisa dikalahkan. Hari ini bukan pesan tidak sampai. Hari ini pesan baru banyak. Mana yang benar, mana yang hoax, kita tidak bisa sulit memilahkan. Maka dalam ini bagaimanapun manusia diberi kelebihan. Al-Quran mengatakan check and recheck. Jangan kita masuk WA, belum baca, sudah bawa share ke depan lain. Padahal itu adalah bohong-bohong dan bohong banget. Maka untuk hal demikian perlu kita perhatikan bahwasanya kita manusia apapun cara ada manusia ada kelebihan, keistimewaan. Kalau kita mengali kepada kisah-kisah masa lalu, karena saya berbicara masalah sejarah, masalah Mapesa dalam hal ini pertama, kita bisa mengambil inspirasi dari pemindahan singgasana Putri Balkis. Nabi Sulaiman memerintahkan siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis di tempat saya. Ibrit dari jenis jin dengan sombong yang makan. Saya bisa memudahkan dan saya orang yang sanggup, saya lah yang sanggup memudahkan dan saya mampu dan saya bisa dipercaya. Akan tapi perlu diperhatikan, manusia di atas segala-galanya. Seorang yang berilmu, kita mengatakan saya akan memindahkan singgasana tersebut sebelum mata Anda berdiri. Kalau Syekh Jin Ibrit mengatakan sebelum Anda berdiri dari kursi tempat duduk. Tapi orang, manusia, insan yang mampu memindahkan sebelum mata berdiri. Nah, maka dalam ini apapun teknologi, apapun cipta karya akan manusia di atas segalanya. Hari ini ada AI, akan lebih di belakang AI ada manusia. Maka kita tidak boleh lengah berkaitan dengan perkembangan teknologi, karena sejak roda bersama ditemukan di Mesopotamia sekarang, kita 4 abad sebelum Masehi, teknologi terus berpacu, terus berkembang dengan pesatnya. Akan tetapi peranan yang utama ada di manusia, bukan di alamnya, bukan di setannya, bukan di iblisnya, akan tetapi di manusia. Maka dalam ini kita harus mengambil peran sebesar-besarnya agar ini yang dikenal jaya itu bagaimana kita mengembalikan kejayaan. Maka dalam ini ada persoalan yang kedua yang disuruh paparkan sama kami menyangkut dengan pernaskahan. Pernaskahan dalam ini saya mau memesankan. Di sini ada kepala perpustakaan kabupaten. Jadi hasil pencarian, kemudian perawatan, penyimpanan dan digitalisasi naskah yang sudah didapatkan dan yang perlu diutamakan publikasi kepada publik. Di Aceh setelah tsunami ada digitalisasi
buku-buku lama. Yang paling sial adalah ketika pemerintah Aceh atau siapalah memberi izin kepada lembaga Belanda, mungkin Pak Herman paham, memberikan izin barang untuk legalisasi. Hari ini pengarah, anak pengarah, contohnya Abdul Arif, saya pergi kepada Abdul Arif karena saudara meminta buku-buku bisa saya baca. Akan tapi kata anak Abdul Arif, Pak Pidi Abdul Arif, kita Sarawak terkenal, kami tidak boleh membaca secara langsung apabila tidak ada izin dari lembaga Belanda tersebut. Alangkah sialnya jika kamu beri izin kepada orang lain, tetapi kita tidak bisa membaca secara bebas. Maka dalam hal ini perlu digitalisasi karena CMD pernah menyimpan dan mengkoleksi yang berbentuk buku naskah-naskah, akan naskah tersebut mungkin bisa bertahan dalam waktu yang terbatas. Maka dalam ini perlu digitalisasi. Digitalisasi bukan berarti hari ini kita harus membaca GG, karena di negara maju bila dia hari ini membaca sama buku, membaca pada buku, bukan lagi membaca di laptop, di HP ataupun di laptop. Indonesia masih hari ini masih beli laptop, kita sekolah-sekolah akan bisa membaca di media elektronik. Karena di negara maju sudah kembali ke buku asal. Maka apabila digitalisasi digital tersebut, dokumen itu bisa juga diperbanyak, di copy, di cetak kembali dan sebagainya. Maka dalam ini menyangkut naskah tolong dicari, disimpan, dirawat dan digitalisasi, dan yang pentinglah dipublikasikan. Karena publikasi hari ini berapa buku di perusahaan PD mungkin lebih banyak di tempat saya. Saya ada sekitar 7 ribuan buku, judulnya judul. Kalau jumlahnya ada yang satu, ada yang 20-an jumlah itu. Maka yang membaca sangat amat sedikit. Untuk selanjutnya berkaitan dengan sektor dari Pak Selama pembangunan museum. Jadi pembangunan museum, coba bangun rumah Aceh. Hari ini kayu yang pertama harus ada di dia. Coba. Tolong bangun museum dalam bentuk rumah Aceh yang indah, yang sempurna agar menjadi model kepada rumah Aceh lain. Kemudian dibuat satu museum yang ada isian lengkap. Kemudian juga perlu ada para pengaji membuat miniatur rumah Aceh. Miniatur tersebut orang Makassar bisa juga membuat miniatur dengan apa namanya perahu penisi. Aceh buat miniatur rumah Aceh untuk menjadi pekerjaan kenangan bagi wisatawan dan juga menjadi oleh-oleh bagi pejabat Mujarawah, anggota pejabat yang datang ke sini. Kita kasih rumah Aceh dengan segala yang bisa, maka orang yang pergi ke Pidi, pejabat yang berkunjung ke Pidi, yang di bawah di Pidi rumahnya ada buah bambu. Dan kemudian berkaitan dengan artefak teknologi, itulah perubahan seluruh maka artefak dapat bisa disebutkan, kemudian dirawat, dijaga. Karena yang perlu artefak itu harus dirawat dan dijaga. Kenapa jaga artefak itu kalau di museum rumah Aceh saya tanya sama pengunjung yang asli mana? Sudah disimpan di tempat itu, di mana tempatnya wabah alam itu. Itu hilang. Kemudian landscape budaya. Dengan landscape budaya, kalau di kampung-kampung Aceh dulunya ada kumpul itu. Dan di satu rumah ke rumah lain kita pergi kalau hujan tidak akan masalah. Mungkin pemerintah Aceh perlu membuat kanun. Ada pembangunan bunga rumah baru model itu bisa berkesinambungan. Kalau hari ini bukan bentuk rumah Aceh, mungkin bisa dikasih umum atau agar satu rumah ke rumah lain bisa bersama. Cukup untuk mengetahui bunga bulu di kiri kanan. Untuk dirasakan. B yang masakan biasanya ikut ke rumah berjumpa. Maka berkenaan dengan landscape budaya perlu mengupayakan agar tumbuh untuk bisa dihidupkan kembali. Kemudian juga dalam hal menyangkut dengan alam. Alam kalau dalam bahasa Aceh dalam Kanun Al-Haji disebutkan sekian meter di pinggir sungai, sekian meter dari sumber hasta, sekian hasta dari sumber air, sekian
ini saya kemarin dengar Pak Kepala Dinas rencananya mau keluar kota, tapi karena acaranya ini sangat penting, keberlanjutan ke depan program kegiatan di SKPK masing-masing, apalagi Bupati hadir ke depan, hanya mungkin kejak luar daerah Madua. Pak Kadis PK dengan Pak Kadis Arsip dan Perpustakaan, kami selalu tetap mendukung untuk eksistensi PD ke depan. Baik, terakhir Abang untuk menyampaikan dalam waktu durasinya 10 menit. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Mapesa, para narasumber, Pak Kepala Kadis dari Arsip dan juga kawan-kawan yang lain, dan juga kawan-kawan saya ada Pak Herman, Pak Mediahus, Putra dan yang lain-lain juga. Saya senang bisa berhadir di sini dan mungkin untuk menanggapi sedikit ya, sebagaimana yang disampaikan oleh kertas kerja yang dikirim ke saya beberapa hari yang lalu. Jadi saya pikir waktu kita masih sangat panjang sampai sore, Bang ya. Jadi sikit-sikit lah dulu ya, biar ini ya, biar kita punya banyak bahan sampai jam 5 nanti. Ya kan? Nah, jadi saya diminta untuk menanggapi beberapa hal dari kertas kerja dan berpijak dari situ saya mungkin akan memberikan sudut pandang saya ya. Yang pertama, ada semacam keresahan terhadap apa yang disebut dengan homogenitas ya, dan pengaruh globalisasi yang menyerang kebudayaan-kebudayaan di seluruh dunia. Jadi pada prinsipnya ini bukan hanya masalah Aceh. Homogenitas dan globalisasi ini menyentuh hampir di seluruh pelosok dunia lah. Kalau kita baca kertas kerja kan begitu kira-kira. Dari Eskimo sampai ke Amerika Latin, sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Asia Timur, sampai ke Eropa sendiri misalnya. Apa itu homogenitas? Yakni ada satu kekuatan yang diproduksi oleh satu strategi yang sangat jelas dan terukur, bagaimana dunia ini hanya ada beberapa kebudayaan tertentu saja. Mungkin oleh oleh perusahaan, oleh negara, oleh sektor swasta, dan itu hadir di depan kita sehari-hari tanpa bisa kita cegah, tanpa bisa kita elakkan. Dan itu adalah bagian dari hidup kita sehari-hari. Dan dia sifatnya ini memakan ya, sifatnya dia memakan. Jadi dia tidak peduli apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada identitas kita, apa yang ada di dalam kesadaran kita, itu digilas semua. Itu contoh sudah kita lihat. Ya, contoh sudah kita lihat di Aceh. Aceh adalah wilayah kebudayaan yang paling rentan di Indonesia kalau menurut saya. Kenapa? Karena berdasarkan pemaparan para narasumber yang barusan kita dengar, tidak ada antisipasi apapun. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan itu. Mungkin punya semacam jargon ya, punya semacam pidato, punya semacam dokumen. Tapi ini digilas. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Mapesa selama 1 dekade terakhir menunjukkan bagaimana mereka dan kawan-kawan yang lain menghadapi tantangan ini. Dan dalam hal ini negara tidak hadir. Itu negara sedang memikirkan hal yang lain. Kita nggak tahu apa yang dipikirkan oleh negara. Lumpope yang nabak nanggro dan juga yang hana tatuang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ancaman ini jelas ini. Dalam segi manuskrip, dalam segi misalnya kesenian, warisan budaya tak benda kita, itu semua digilas dan kita tidak bisa apa-apa selain mempertahankannya dengan kaki gemetar. Coba lihat nisan-nisan kita kemarin di Cot Gundu, apa yang terjadi? Kalau tidak ada inisiatif publik, anak-anak muda kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita untuk datang mengangkat batu nisan, mungkin sampai 100 tahun lagi itu kondisinya akan persis sama. Nah, sementara di belahan dunia yang lain, mereka sudah sangat siap dengan apa yang mereka sebut dengan strategi kebudayaan mereka. Mereka punya roadmap seperti Korea misalnya. Nanti saya kasih contoh negara muslim kalau kita tidak suka dengan Korea. Ya, seperti Maroko, Uni Emirat Arab misalnya, Turki dan seterusnya. Mereka sudah siap dan mereka membangun ini dengan sangat sistematis dalam 2 dekade terakhir. Jadi apa mau kita sekarang? Aceh, ya, dan lebih khusus lagi PD misalnya. Ini tidak akan selamat. Kemarin saya pergi ke Makadam misalnya, di daerah Wedu misalnya kan. Nah, ini mereka mempertahankan dengan satu cara yang menurut mereka inilah cara kami untuk memuliakan yang namanya manuskrip. Mereka menggunakan manuskrip untuk mempersiju padi-padi mereka di sawah, dari Wedu sampai ke Kemala. Jadi masyarakat sendiri hanya sebatas itu yang mereka mampu mereka lakukan. Sementara di sisi yang lain, sehari-hari melalui Bang Jenal bilang tadi, melalui TikTok, melalui media sosial, melalui televisi, melalui bacaan, itu kebudayaan-kebudayaan lain, baik yang positif maupun yang negatif, itu datang dalam bentuk homogenitas kebudayaan.
Sedikit mereka ini, tidak banyak, tapi mereka seperti raksasa dan mereka tidak peduli dengan negara. Nah, kita harus bertanya di dalam 2 pakat ini, di mana kira-kira posisi kita terhadap warisan budaya kita, baik terhadap manuskrip, baik terhadap pola pemukiman, baik terhadap karya etnografi kita, baik terhadap warisan budaya baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Hari inilah saya pikir kita harus merumuskan kembali strategi ini. Jangan lagi kita jadi konsultan, ya, dalam hadapan dengan negara, bagaimana mempengaruhi kebijakan negara seperti yang kami lakukan di Sukat dalam 1 tahun terakhir ini. Tidak bisa lagi kita jadi konsultan. Kita harus menjadi semacam di situ yang menentukan arah kebijakan kebudayaan kita. Kita harus memaksa negara untuk melakukan ini kalau ini ingin selamat. Saya kira demikian dulu, Bang. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Terima kasih Bang Ajari. Ternyata karena disiplin ilmu beliau sudah sosiologi, ternyata ada pengaruh akulturasi, pengaruh budaya asing yang dibuat secara sistematis sehingga mereduksi budaya-budaya lokal. Sebenarnya itu kan ada konvensi di PBB menyangkut dengan kaitannya adalah menyangkut dengan warisan. Nah, ketika negara tidak hadir, kurang hadir, posisi hari ini 2 pakatnya bahasa Latin PBB, simposium, apa arti kita rumuskan dengan ide yang memang brilian, yang memang diterima. Karena ini adalah bagian daripada kerangka pikir konstitusi kita pasal 28 itu. Salah satunya menyangkut dengan masalah kebudayaan. Kalau negara kurang peduli, yang hanya peduli lebih kepada ngutang negara, sementara eksistensi kebudayaan lokal dan nasional yang diberikan, nanti kita harus langsung berbuat seperti Abang tadi, bukan lagi sebagai konsultan, tapi harus turun tangan untuk buat. Baik, saya akan menyimpulkan beberapa apa yang disampaikan ulasannya. Nanti ada 10 penanya nanti. Kita tetap imparsial, jadi berimbang antara cowok dengan cewek, 5 orang. Kan begitu Bang Amarul Rahman koordinator. Yang pertama tadi Pak katakan bahwa sejarah itu ada kaitan dengan budaya dan pendidikan. Dan ini merupakan satu keutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Caranya adalah melalui inventarisasi budaya dan sosialisasinya apa? Membuat kurikulum. Kurikulumnya apa? Kaitannya adalah dengan muatan lokal. Dan muatan lokal diakui sepanjang kalau kita di Aceh itu diatur dalam kanun. Sebagaimana kita ketahui sampai dengan hari ini di Aceh hanya baru ada draft pemajuan kebudayaan. Nyamanan Bang Hermansyah, kami sama-sama secara akademisi melihat itu tidak ada yang peduli karena mungkin kurang damang pengen aja analisis. Kemudian Bang Jaina, peran media sangat luar biasa. Hebohnya internasional pada tahun 1873 invasi di Ulele kan 5 April Bang. 14 April dan tewas. Itu masuk dalam berita New York Times. Yang Bang Masyur. Itulah heboh. Jenderal pertama invasi ke negara asing sehingga dia tewas di Aceh di tempat rumah ibadah orang Aceh Pak Badrul Rahman. Jadi peran media, jejak-jejak itu harus tetap dipublish dalam berbagai media dengan media yang bermacam-macam, TikTok, apakah koran ataupun dengan berita-berita online. Segera penuh. Kemudian perlu dibangun museum untuk menjaga keutuhan hal tersebut sehingga semua bisa apa, misalnya ini berita terkait dengan surat menyerah waktu kami diskusi malam kemarin dengan Pak Hermansyah, ini tampilkan. Jadi ada cerita yang memang tersampaikan Bang Masyur itu saya provokasi di kampung saya di media itu datang orang lebih 20 orang karena pembahasan tersebut karena saya kirim berita yang tulisan jauh itu. Karena kenapa? Nggak ada informasi awal. Karena di video tentang channel ada ubang gajah dan ada tapak kolom tempo. Pada saat ucapan gajahnya di apa yang sampai sekarang tidak santai. Jadi Bang Dina tetap lagi pada jam 36.10 menyampaikan akan berupaya menyediakan rubrik sejarah. Bagaimana mengalir kemudian Bang Adi untuk memperkuat ini tentunya ada bangunan keistimewaan. Maka ada kenal LPU, kemudian pendidikan dan tetap mengacu pada 4 aspek tetap utama harkat, masyarakat dan
ada tubuh dia dan dekat dengan Rizawa. Kasusnya adalah ketika pindah istana probabilitas. Akhirnya apa? Ada orang yang taklak yang bisa memindahkan istana probabilitas. Jadi sifat kehati-hatian pasal 8 Pak Buddha, bahas seperti Buddha yang penting sekali dalam memverifikasi sejarah. Maka salah satu penelitian itu tujuannya verifikasikan dari apa? Salah satunya adalah verifikasi sehingga dia jelas bukan sejarahnya. Kemudian terakhir Pak Jadi, beliau katakan ada pengaruh globalisasi terkait dengan upaya menseragamkan bahwa inilah budaya yang benar, bukan yang apakah pengaruh internasional. Secara saya memang demikian. Saya apakah itu lawannya? Kaplaknya memang tidak pernah senang beradanya, menjadi ada di kota yang menolak. Yang tentu ini poinnya dan kita harus paham meskipun perang salib telah berakhir, tapi mereka tetapnya dalam jalan hukum tetap secara kebagian. Sedihnya dan doa air matanya ketika Bizantium Timur Konstantinopel jatuh yang sudah wabah mereka pertahankan yang sedihnya, yang hari ini. Lagi-lagi juga ada pengaruh daripada sudah Allah semuanya baik. Jadi oleh karena itu saya harus hadir untuk menguatkan eksistensi kebudayaan tentunya kaitan dengan sejarah yang ada di Aceh dan di Pidi hari ini sehingga jelas mana benang merah ini Pidi. Bang Maskur, Fasilo, CBD, dan pribadi kumpulkan manuskrip-manuskripnya sehingga jelas bahwa Pidi hubungan dengan luar, Pidi hubungan dengan Indonesia, bukan hanya Pidi tapi Aceh, sehingga jelas tidak ada yang sedih cerita Bang Adi sama seperti cerita Prof. Muji Rektor Pidi dan di scan awalnya yang ini hanya scan seolah-olah kan milik kaplannya ini pernah ya seolah-olah mereka malam kemarin Pak Hermansyah juga bilang seperti itu padahal orang di scan Pak Lon pegang Bang Maskur Pak Lon kita Syahrul awal ini dia tak senambung dari batil awalnya kita bawa nama beliau dalam aku Pak Lon jadi ketika ini ke depan mari kita sama-sama Hanafi yang asli lagi sudah update videonya nanti izin scan nanti disebutkan sumber daripada keluarga A dan Pok A dan sebagainya sehingga jelas jadi itu dan emang tanya coba kata gua dan kaitan dengan nasional juga demikian hari ini terakhir di Jabal Betul sebelum Raya yang ditulis tulisan Jawa nyata baru belum yang ide Pak Budi mengatakan beliau adalah angkatan 66 ya kan? Angkatan 66 dari kesusahan Indonesia yang lain anak ada yang pilihnya berjawab berumur berguna lain Pak jadi hanya orang-orang yang berjiwa tentang saya mengaku semua karena sejarahnya anak oleh karena itu terima kasih pada narasumber kita break 2 menit untuk persiapan link dan semuanya untuk menyampaikan apa pendapat dan pandangannya. Tentunya saya beri waktu 2 menit. Bagaimana? Karena 3 kali 10 berapa? Tinggal tenang. Kalau itu persiapan, siapa yang pegang mic, nanti siapa yang menyampaikan, ya. Kemudian boleh kenal dulu. Mandum. Dia menapa Mas Syukur? Mudah saya 2 menit Mandum. Dan pegat relax dan semuanya sebelum saya mulai. Sabar sih, sabar dulu. Baik, so yang ini yang jauh dengar dengarnya? Tekan ya. Baik, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Nah, inilah bagian daripada relaksasi. Saya dapat ilmu ini dari orang Amerika, kepala SD. Kepala SD Amerika yang berganya. Jadi saya ada kayak Mesir contoh. Cik Himlo kan kapadum kamu kan Oltres bahasa Belanda katuha. Baik, sudah yang menyampaikan ini, saya akan mencatat apa pertanyaannya dan sarannya. Untuk pertama 5 orang, yang pertama Ustaz Junaidi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua
hadirin dan hadirat yang saya hormati dan muliakan. Satu hal yang penting tat bagi teman Bandung mengembalikan maruah PD, bahwa di dalam hadis maja yang kenurung PD urung pergi adro. Mungkin ini khusus untuk Walid. Bagaimana mengembalikan wajah PD ini urung yang kenurung PD urung pergi adro. Menyatakan dalam kamus bahasa Aceh, pergi adro artinya orang yang tampil selalu bersahaja, tampil selalu rapi. Mamnya urung PD gebah beruh barangkapan, tampil merah menan, sama dengan dia sudah menghilangkan jati dirinya sebagai orang PD. Urung PD pergi adro. Kemudian urung PD ini abang Azhari kita terbuka. Aceh di PD terbuka. Na kampung Cina, na kampung Melayu na Blue Arab, na Yaman. Artinya begitu urung PD menutup, berfikir tertutup, dia sudah kehilangan jati dirinya. Artinya urung PD hanya tertutup. Jamun di sini Bintara Pinung oleh Balang yang bertugas melindungi urung Hindu yang berdagang di PD. So matang yang mengganggu akan dihukum oleh Balang. Artinya persoalan agama kita tetap lakum dinukum waliyadin, tapi tentang apa bisnis dagang tetap. Itu artinya orang PD urung terbuka. Begitu dia menutup diri tidak bisa. Terakhir dia ingin sampaikan, tugas ke Walid loh. Apa? Jangan tunggu pemerintah menghadirkan museum. Walid punya jaringan ke Kanada, punya jaringan ke Amerika, punya jaringan ke Kupi Jakarta. Bukankah itu urung pajan tak tuntut ya? Talak fee becut kan kedro tu mendirikan rumah ini, rumah museum. Saya pikir Walid itu punya kesempatan menggunakannya. Betul ya, menyata preh lagi begawa dari pajan lo lakukan. Kena urung kaya PD yang di luar menghadirkan. Kita no tinggal talak pemerintah. Kalau ini bisa kita lakukan, kan luar biasa. Kita hadirkan museum itu beda lagi pemerintah le. Kita hadirkan dengan kekuatan urung PD Musraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak moderator. Terima kasih Bang Azhari, para pemateri di depan, Bang Adi, Pak Rektor, Pimpret Serambi Indonesia, kemudian rekan-rekan semua dari Mapesa, ada Pak Herman. Nah, saya di sini apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi tidak hanya lalumpo oleh Pak Adi, kan? Artinya yang sudah ada dulu. Yang sudah ada acuan untuk hari jadi PD untuk tahun 2025 ini adalah dia mencapai 514 tahun umurnya sudah. Jadi diambil acuannya dari makam Sultan Ma'ruf Shah yang ada di Klingbird atau Kliebird. Dulu Klingbird, tempat orang-orang Kling itu mengaji, sekarang menjadi Kliebird. Jadinya mentang leh, beda melumpuh nyol lain. Dakalernya ni leh. Artinya ini menjadi perhatian selama kegiatan Mahpesa ini, menjadi perhatian orang masyarakat Aceh. Ada apa di Cagunduk? Ada apa di situ ditemukan Sultan singa dari pedalaman pengusir Portugis pada masa lalu. Nah, untuk mencapai ke situ kita buktikan dulu, baru kita museum atau hal lain. Kita buktikan dulu jalan ada enggak ke situ untuk akses mudah dilalui berupa aspal, jalan masuk hanya padu mete jalan baru, cuman 5 meter, dak je urang rumahnya karena siklus pentinginan gebilah 2 meter tapodre tinggal 20 meter. Yang menyedang tangan tapod yang lewat. Jadi mengenallah kira-kira. Jadi beda berapa lain lah memang kata depa. Memang kata depa. Jadi Mapesa dan lembaga-lembaga lain sudah membuktikan diri konsisten selama 30 tahun untuk menjadikan ini adalah bahan baku untuk kajian sejarah yang akan datang. Jadi saran saya boleh juga, dan ini dulu dasar acuannya Ma'ruf Shah ini ya. Dibuatlah sarana dan prasarana untuk akses ke desa Kliebird tersebut. Karena Bang Azhar ke drone begah karena jalan tol apabila selesai pada tiji langsung gede, hana yang khas di video hai demang, hana aku buat lebih wate langsung depan juga deh. Pulau Semawe, Medan langsung juga deh.
Nah, karena ada yang khas, ada makanan, ada situs, ada hal-hal yang menakjubkan bagi orang yang singgah di sini. Ini akan menjadi sesuatu kemajuan di bidang kebudayaan. Nah, jadi mungkin bukan saya pesimis tadi kan, nah, seperti Pak Ustadz Junaidi Pegah belum. Jadi dajut, nah orang-orang kaya no dari kampung area dari Garut kan merantau belum no. Dari merantau na Venezuela, na di New Zealand, na di Australia kan, mereka sangat memperhatikan kejayaan dari dasar mereka sendiri itu. Jadi saya rasa itu dulu yang menjadi bukti nyata bahwasanya ini sudah lahir PDI dengan ditemukan makam sultan, itu dulu diselesaikan. Kita mau lihat dulu dalam tahun ini. Kalau kami ini sudah konsisten, sudah melaksanakan amanah-amanah daripada leluhur masa lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Sebutkan nama, asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahril Hasan, sebagai Imam Mukim Kemukiman Rube, Kecamatan Delima. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak-bapak narasumber, para pemandu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa yang Bapak narasumber sampaikan tadi mengenai sejarah budaya kita, saya akui kita kaya sejarah dan budaya. Saya akui Pak, cuman saat ini sudah banyak yang hilang jejaknya, tenggelam dimakan waktu. Seperti makam Tunku Syekh di Rube dan makam putrinya adalah Putro Sani juga ada di Rube. Maaf, mungkin Bapak Zainal, saya kenal beliau, tapi beliau belum kenal saya, karena sering ketemu di Rube di Kampung Tanjung, Pak. Tahu persis itu bagaimana situs yang ada di Rube, yaitu Kubu Tunku Syekh di Rube dan Putro Sani. Oleh karenanya Pak, saya mohon ini bisa diekspos kembali supaya masyarakat kita tahu sejarah asal usul beliau dari mana. Dan yang paling penting Pak, yang paling penting, saya memang orang baru di Rube, tapi saya dengar peninggalan Abu Syekh di Rube itu ada berupa tongkat dan satu buah Al-Quran yang bentuknya beda dengan Quran pada umumnya, isinya sama. Saya ulangi, isinya sama, hanya bentuknya aja yang beda. Ini mohon Pak kepada bapak-bapak pegiat sejarah budaya untuk menelusuri kembali di mana tongkat itu dan Al-Quran itu, supaya nanti bisa ditempatkan, apalagi ada wacana untuk membangun sebuah museum di PD. Nanti mungkin bisa ditempatkan di PD. Masyarakat tahu itu asal-usul Al-Quran, juga tongkatnya milik siapa. Demikian Pak yang ingin kami sampaikan. Mohon perhatian serius untuk makam Kubu Tunku Syekh di Rube dan Putro Sani di Rube. Dan mohon selanjutnya untuk bila penting dilakukan revitalisasi, terutama dalam lingkungan makam itu sendiri yang memberi dampak positif bagi lingkungan masyarakat Rube khususnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mukim Syahril Hasan. Yang paling penting kita yang pahami adalah dalam acara Duk Pakar ini bukan tapi lah pandangan apa saran terkait yang pertama menyangkut dengan masalah naskah, pernaskahan, kemudian menyangkut dengan kerajinan tradisional, budaya. Seperti seminar, tapi lainnya saran yang paling apa? Singkat pada Bang Abu Bakar ya. Abu Bakar jangan seperti kemarin panjang ceritanya 3 menit.
Ah. Yo perkenal lebih kan dia kan. Jadi nyo ngabat Aceh you ngaji. Ya, ya. Ngatajam tinggal dia kan. Jadi long pemerhati sejarah Pedir. Kedua, arsiparis yang dipercayakan oleh Andri untuk menyelamatkan arsip manuskrip baik situs dalam wilayah Kabupaten Pidi. Kah? Orangnya saran nggak pecut? Ya Pak Umar, saran. Yang pertama, pekun Sultan Iskandar Muda yang perintah berji. Dan yang pegah, dan yang pesan, mate anu mupak jerat. Mate adat dan sejarah bangsa Patamita. Jadi uronyo long sarankan, pada long mereka nangon. Dua pakatnya pernah rep Putai kun. Rekomendasi itu Butudang Sabah Museum Sejarah Pedir. Karena Pedirnya IT Jakarta, kan? Jadi buatnya yang tidak boleh video dari hasilnya direkom rumpok dengan Abu Terjani, ni jangan long bijut, anak masalah, kah? Yang penting dah. Jadi yang lain yang penting karena mesti ada mata sejarah situ kan. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu ada, dari ibu-ibu saya mengharapkan ada nggak dari ibu-ibu? Jangan dibilang nanti ada diskriminasi. Hana dari ya, Pak Hermansyah. Gimana Pak? Lian apa sih nah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hermansyah, dosen UIN Araniri Banda Aceh, sekaligus filolog Aceh. Mungkin saya singkat padat, dan kebetulan di sini ada dua kadis yang tupoksinya sama-sama penting. Ada dua hal, kalau kita ingin bekerja sendiri sesuai tupoksi masing-masing atau kita kerja keroyokan. Kerja keroyokan, karena ini sudah ada hari jadi PD, jadi setiap kampung itu membuat profil masing-masing setiap kampung, apa potensi daerahnya. Mulai dari situs, budaya, dan sebagainya. Itu dikerjakan secara birokrasi bisa, struktural, yang dikoordinir oleh sekda atau lebih bagus bupati langsung dengan SK-nya. Itu wajib dikumpulkan, begitu hari jadi, itu bisa dipromosikan apa potensi kampung yang untuk dikembangkan. Itu kerja keroyokan. Kerja terpisah itu adalah Dinas Perpustakaan Kebudayaan itu dia punya tupoksi IKU, ya, mungkin Bapak Kadis sudah tahu itu, adalah literasi naskah kuno. Di provinsi itu sudah kita kerjakan, mulai dari pengadaan, inventarisasi, pengadaan, digitalisasi dan sebagainya. Jadi kabupaten kota itu bisa ngambil tupoksi itu, kabupaten kota, termasuk kepada tingkat nasional. Nah itu untuk pernaskahan. Jadi dia mulai dulu dari inventarisasi, seberapa banyak. Kemudian baru dilakukan verifikasi, mana yang penting. Yang penting ini bisa diajukan untuk ingatan kolektif nasional tingkat nasional, boleh diajukan untuk internasional UNESCO. Karena banyak naskah PD itu potensi internasional sebenarnya. Ya, cuma hanya topu saja, yang masalah haji. Nah, kalau untuk Disdikbud itu adalah UPK Pak, UPK pemajuan. UPK pemajuan itu urang malam yang kita kerja, habis-habis. Nah, tinggal dipilih saja. Yang paling penting sekarang di PD adalah Rumah Acehnya. Rumah Aceh itu perlu didata secepat mungkin. Jadi kalau untuk cerita anggaran sekarang nggak ada, istilah nggak ada anggaran. Itu bisa di-switch dari mana saja. Bahkan ada tupoksi dari Dana Indonesiana. Itu melalui rekom dinas lebih bagus, pemerintah. Jadi Rumah Aceh itu yang perlu diselamatkan dari desainnya, motifnya, dan berbagai gaya yang dimiliki. Termasuk yang ada di daerah-daerah atau menasa atau masjid Tuha. Mungkin itu sebagai langkah awal, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya nanti. Nyonya Hana mungkin agak susah sih, mungkin enak mentang.
Baik, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Hermansyah, beliau salah satu dosen yang aktif, salah satu juga menyangkut dengan pengakuan hikayat Aceh di UNESCO yang menjadi sebagai warisan dunia yang perlu kita ketahui, begitu beliau konsennya. Kemudian Apasin lanjut seperti tadi 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama Lun Tuan Muhammad Nasir, Ketua MH Hukum Adat Mukim Palu, Kecamatan Padang Diji. Yang Lun hormati Mandung Gure-Gure, para peserta rapat 2 pakai dia. Lun selaku pribadi dia gatat Lun dukung buat nyawa karena seni budaya dulu kagak ada. Makaji moto katanya ino yang mandangna begot satu, yang kagak ada sama-sama tamita. Menyatanya hana tak semikir sabar saat bagi perah di Bapak Bono karena perkembangan zaman luar biasa, tergilas budaya-budaya katanya. Tergilas cara mudip orang katanya, pekatuan menakuan cara mu peremun-peremunnya nak tawai. Makanya dalam halnya sigadruk pada lembaga mahapesa ataupun belakang tanah selaku generasi muda, kamu generasi tuanya sangat mendukung buatnya. Karena budaya, bahasa, sejarahnya aku jati diri rau ada seperti pakiban sebenarnya hukum dia ya. Dalam halnya sabah moto ke anak muda yang muda baik lemah, katanya Tuhan baik memo. Cuma tak dukung mendukung. Karena nak nari sabah truk, gad tak pubut gad menadah. Yang gad tak kubahkan itu cow. Mihana tak kubah mubainah. Pandena lemah di leyak waina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Surya Prayoga, asal saya dari Luk Semawe. Kebetulan kampung Urung Syik Lun Tuan di PD, tepatnya di Tringgading. Izin Bapak langsung menteng, mungkin saya akan berbicara dengan bahasa Indonesia. Yang pertama, kemarin tim dari acara Meserai Akbar ini melakukan tur anak, benar, tur anak. Pertanyaannya, selesai acara ini apakah akan ada tur berikutnya? Jawabannya tentu saja tidak. Nah, bagaimana menghadirkan tur anak itu kembali? Maka jawabannya saya setuju, ketika museum itu harus hadir dan memang harus ada. Mana pertanyaan, museum memang hanya taharap Bapak pemerintah, bakso taharap. Nah, dua boh mungkin pandangan Mbak Lun Tuan. Yang pun kita tidak mungkin membuang pemerintah. Ya, mungkin secara anggaran mungkin katakanlah PD tidak cukup untuk membangun museum. Kita bisa memanfaatkan ya orang-orang PD kita yang ada di pemerintahan. Siapa? Dekfat. Dekfat siapa? Gerindra. Sekarang siapa yang memimpin Kementerian Kebudayaan? Fadlizon. Fadlizon siapa? Gerindra. Dan Fadlizon adalah orang yang saya kenal sebelum beliau jadi menteri, beliau mendirikan museum duluan. Mohon maaf, saya kuliah di Padang, tepatnya di Padang Panjang. Fadlizon mendirikan museum pribadi namanya Museum Fadlizon di Ayah Ange. Kemudian beliau juga mendirikan museum di Jakarta. Artinya ini menteri suka dengan museum. Kedekatan Dekfat mungkin bisa dimaksimalkan untuk meminta supaya museum itu hadir di sini sebagai bentuk oleh-oleh selama beliau menjabat 5 tahun, sebagai bentuk ya tanggung jawab kepada masyarakat PD. Atau yang kedua mungkin di bawah komunitas Belang Tanoh, benar ya, mohon maaf kalau saya salah sebut. Iya, banyak perantau-perantau kita di Jakarta di luar sana itu yang sudah kaya raya dan pengen hoba. Kalau bisa mungkin dilaksanakan meripe baju tapo atau membuka donasi untuk membangun museum di sini. Mungkin nanti dari pemerintah PD bisa menyediakan tanah, mungkin pembangunannya bisa dari swadaya masyarakat. Karena mengingat seperti kata tadi arsitektur, kemudian manuskrip, ketika itu memang tidak dikumpulkan, maka itu akan diperjualbelikan kepada orang lain. Terima kasih banyak kepada Mapesa, terima kasih banyak kepada Pedir yang sudah berusaha mengeluarkan uang pribadi untuk mengumpulkan barang-barang tersebut, juga kepada komunitas Belang Tanoh. Mungkin sekian dari Lun Tuan, mudah-mudahan eksekusi acara muserayanya, museumnya benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami pertama memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara dan kepada pemateri dan juga Pak Umar Madi yang begitu giatnya dalam bentuk mesrayanya, dan kepada yang hormat teman-teman yang hadir pada orang yang berbahagianya. Kami selaku orang Aceh, Putra Pidi, sekali lagi menyambut baik acara Mesraya Akbar. Akbar ini besar nih, luar biasa. Nah, kalau memang Akbar harus bertindak Akbar. Ya, jadi contohnya ini banyak saya juga udah jalani. Itu contoh Mukutalam. Itu di di Banda Aceh itu bekas. Ini sekarang udah ada buat bakso itu. Buat bakso, jualan bakso itu sangat parah kali. Dulu pernah diangkat oleh Serambi. Ya. Jadi habis itu ada lagi di di Kampung Pandai. Ini kita cerita Banda Aceh loh. Habis itu ada di Lok Mahmuni di Laweng. Itu luar biasa. Kemarin dibuat acara oleh Bupati Pidi di sana. Itu luar biasa itu. Sejarah yang paling luar biasa itu. Di pinggir laut. Dan terkikis habis oleh ombak-ombak sekarang. Saya ada rekamannya, saya ada videonya. Dan juga di Sangge. Itu ada cagar budaya. Tapi penuh dengan belukar. Luar biasa. Itu adalah para pejuang-pejuang kita. Ulama, pejuang kemerdekaan dan Aceh. Oleh karenanya, dengan ada Mesraya ini, mohon ada yang betul-betul fundamental. Jangan sekedar buat acara doang. Habis itu buat habis. Berangkat. Tidak ada yang betul-betul dijadikan fundament. Apalagi ada Serambi Banjarnal Abidin, bagaimana perspektif dari media. Kita terus ngomong. Kita terus bicara. Ya kan? Oleh karenanya kita inginkan dengan adanya Mesraya ini ada yang fundamental. Satu aja, nggak usah banyak. Betul-betul menjadi monumen. Menjadi dipugar sedemikian rupa. Betul, lahir satu aja di Pidi boleh. Nggak apa-apa. Besok di tempat lain, besok di tempat lain, besok di tempat lain. Nggak apa-apa. Yang penting ada. Jangan habis ini hilang. Oke, terima kasih. Mohon maaf, memang gaya saya begitu. Gaya saya begitu memang. Tapi hati saya baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Salam hormat, salam takzim kepada Majelis Duk Pakat di Mesraya Akbar tahun 2025. Berkenaan dengan kegiatan Duk Pakat ini, saya sebagaimana disampaikan tadi tidak menanyakan, hanya mengulas beberapa kenyataan bahwa saat ini Aceh, baik itu Aceh dan Pidi, kita sangat miskin identitas. Ini beberapa kajian kami juga di komunitas Belanggang Tanah. Saya ingin mengulas tentang arsitektur, betapa kayanya hiasan yang ada di makam, inskripsi yang ada di batu jerat, dan juga lukisan-lukisan floral yang ada di kitab dan
bangunan arsitektur yang pernah ada di kita. Nah, kondisi hari ini kalau kita lihat di pemerintah nasional itu ada istilah TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Nah, dalam pembangunan arsitektur kita hari ini kita tidak pernah mengadopsi lagi tingkat komponen sejarah peradaban Aceh atau PD. Bisa kita lihat tentang bagaimana pembangunan gedung Wali Nanggro, atau yang paling dekat di kita Anjongan PD yang ada di PKA Aceh. Itu sangat miskin dengan identitas kita. Nah, saya sangat berharap nantinya supaya bisa direkomendasikan kepada pemerintah, baik pemerintah PD maupun pemerintah Aceh, setiap pembangunan gedung baru itu harus mengandung unsur sejarah Aceh atau motif-motif yang ada dengan berkaitan dengan sejarah Aceh. Sangat ironi jika kita banding dengan provinsi Jawa Barat, baik itu di Purwakarta, itu punya nilai khas yang identik dengan mereka. Nah, saya menekankan supaya adanya satu peraturan khusus yang dilahirkan oleh pemerintah terhadap pembangunan gedung baru yang mencirikan khasnya Aceh dan PD. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada para panitia, kepada Belang Tano, kepada Mapesa dan kepada seluruh yang hadir pada hari ini. Langsung saja, saya melihat di PD ini insyaAllah ke depan kalau misalnya menghidupkan berziarah ke kubur, ini insyaAllah banyak mendatangkan pundi-pundi uang. Contoh ya, kemarin saya baru pulang dari Patani, itu ada guru Syekh Muhammad Zain, yaitu Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Itu hampir tiap hari itu ratusan rombongan berziarah ke makam guru Syekh Muhammad Zain. Kemudian saya tiap tahun itu sering berziarah ke Haul Guru Sekumpul di Kalimantan Selatan. Di sana itu ada makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu hampir tiap hari juga, bukan ratusan, malahan ribuan itu orang yang hadir ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu gurunya ada di PD, yaitu Syekh Muhammad Zain yang ada di Bateh. Mungkin nanti Tunku Mashkur bisa meninjau kembali apakah benar itu makam Syekh Muhammad Zain di Bateh. Jadi kesimpulannya, di PD ini sebenarnya banyak sekali makam para wali, para aulia Allah, para ulama itu sebenarnya bisa dihidupkan itu makamnya untuk diziarahi oleh siswa SD, SMP, SMA. Saya lihat di daerah lain itu hampir tiap tahun itu ada agenda ziarah rutin. Kalau di Aceh ini masih sangat sedikit itu budaya seperti itu. Sebenarnya ini sangat penting untuk mendidik karakter anak-anak sekarang. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambat hari Indonesia moderator yang berhak dan yang urumato acara padun trip. Padun trip Yang penting baru mato. Rato acara padun trip. Padun trip kamu. Anyo punokon saran dabi ke Maputra dan ke Pedir, kutu ke Pidi ya. Baik apakah benar Aceh ya nak ibu lidah ni. Pidi ya. Lalu urung video je urung tertib di dah. Ya. Baik bikin dia awak je ya. Ya lalu nutin video, pun nam video na.
Alhamdulillah ni bauronyo Bandung gedanyo bak musuraya Saboh forum dua pakat hebat han bago Bandung gedanyo kata dengo bersama Betul. Ubena narasumber kagu pegah buno Kiban cara pidianyo sejarah yang kana Betul. Bek tampi digop lain digilo-gilo Nang grawa getanyo gadoh wibawa Nyan kehuguna getanyo jino wahe saban Nyoba tadu pakan getanyo sesama saudara Nyo mandum atanyo titus sejarah Kiban tak pegah mehan Nyo uronyo tamu pakat berterlaksana Hai menyo pikiran lon tuan wahe saban Betul. Nyo baik ile dah pegah ubaran Baik ile dah pegah Jakarta Betul. Pegah aku pidi yang gia lepah tat Ah, ah. Lagi aku pegah buno sabat penting lagoina Nyo ni ba uronyo lon pegah seat Nyo yang pakai ku payah pidi asli padumna masyarakat Jil hedro kamu saja Yang lain hana penting tat-tat Mau puna ingat lagi anu mapusa Kerja getanyo jino penting tat-tat Ya. Mana pun ingat ke orang luar Mitu na sejarah dro Nyo lagi anu muliang konggo tat-tat Masalah mujuta triliun letak je lain perkara Tetapi yang ka penting Kana saboh pendapat Betul. Pro UPD mahat Haya lagoina Ah. Anda anu muliang ciri khas muhat Nyo batia jerat paki bancara Betul. Nyan kedum nalo tino dinanggro pudir wahe saban Nyo takalan jiran yang kakak lama Nyo jiran ulama jiran mandum saban Nukalan muhat rata udun raya Nyo mari getanyo sama-sama lagi ma besar kalheh gejak pesapat Wih ubina anu batia jiran na ata baru na ata lamang Menyokan gudanya timu ngambarat Betul. Yain gop bunci datat wangi cendara Nyan dilun tipluh tol lebih ku pakai ku puyahnya tiat-an Nah yang kun masyarakat gampung lagoina Tetapi tetap ku pakai walaupun dikun memacam hai saban Betul. Dan tanah tanya muhat cinta budaya Yan WBTB karena je lagi ku puyah reman kon hayo tatat Si sahabat penting dakia Betul. Olehnya sejarah pendirnya pi penting tatat Pak masyarakatnya benar ulama Benar si gogo gu komunikasi wahi sahabat Betul Dosa nyota publo bate jirat kenong darohaka yang kerja penting tengku-tengku yang penting tat-tat punya masalah adat kon kana MA Betul. yang kageduk bak pemangku adat yang guguwau tiaat kena baik gaduh ibana Memang tanah betul lagi nyan wahai sahabat Nyo getan takkan nyo wahai saudara Di kamu tino wahai sahabat Nyo kan kalen lihat nyo dumna dum kage pesapat li pemasa Nyo bandum getanyo hai rakan sahabat Nekalan siat nyo ata yang lama Nyo apa mesa kaluh ge pesapat Baik bate jirat atau yang lain nama Tentang museum baklon sabah pendapat Betul. Kuno gotat dari anak muda Karena wakil gubernur Aceh Kondik Pat Betul. Yang dotat dengan Gerindra Betul. Yang penting datat wadanya tak ingat Karena peng sabab memang bak awaknya muploh-ploh juta Betul. Punya bak kamu ngan adik mas ku sampai hacok bungeh ngemati cat Wahai sahabat peng draw saja Tetapi yang penting doa bak hadarat Nyo bak doa bakat urang mapesa Betul. Nyo yang carong-carong bersaboh pakat Timur barat sabah kenira
Mutua di kamu ngon urang nyo bak terambi cip mencadat-cadat di lon hai thabat bak medsos bak sosial media dedak pokok segudanyo kepedir mehan menanda ingat wahai cedat nyopak na tungku siro ustad aku tubah Jumaat pinya aku pegah baik pegah bah Jakarta nyan ku nyong penting wahai sahabat danyo timur ngan barat kerja sama lagi cik medi sama kamu cik tabe tiat betul di lon sahabat ngon TA sakti tidih di banda ya kamu 20 ribai mau putahoi kayat tapi anohat tanto ya wahai cedara nyan keguna gedanyo di tino wae rakan sahabat nyan lagi baro tiat na gepegat tur anu siswa nyan ubina anu min sikula ge barata bak bate jirat ge pelemah mehat nyo ke atalama nyan mandum ge pelemah mandum wahai sahabat nyo untuk siswa mehat mang be dituri hana na wate ge me namu paduk boh tempat di ulun me anu mit hikayat dengan ina di sinan dengan muburang panjang le danyo hikayat ge klep-klep ti aat wahai cedara untuk datomong dalam haya lupatan yang penting duk pakat berallah ridha betul pak musuraya damu duk pakat nyopi dia menghat berlebih jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Media House dan Bang Muzakir yang telah menyampaikan tutur seni kata di Aceh yang memang ini adalah bagian daripada keindahan masa lalu dan keberagaman budaya yang memang diakui oleh orang. Kalau di dalam tradisi Jawa itu mereka ada yang namanya seperti wayang. Lun 15 tahun tabuh program Mbak Aceh DP cai Mbak Jamu. Deskripsi je lembaga cai bayang data dari PD ya. Gekun ni kayak perang tabi di le Mbak Rangkang Mbak Jamu. Kupu gekun ni nak ndak truk Belanda bagah DGU JO. Nyo gekun lang ngempung nyo mungkin na tercatat. Menyo dalam manuskrip cik Damidi le tercatat Mbak TA Sakti. Jadi cai Mbak Jamunya berdasar urang baca hikayat perang tapi di PD aja masuk urang-urang yang bangkit sejarah untuk perang Belanda. Jadi mungkin bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nyojut syai bacamu kolom na WB warisan budaya. Menyolain karena mandum jut dapatenkan di PD. Baik tengah paten di Banda Aceh kamu dengan datanya tak apa. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Cik Media selalu yang tampilan longing wate di hari jadi PD dan beberapa tempat lain selabe yang kepegah do urung PD walaupun kelahiran pantai barat selatan. Kenapa kan urung syik yang urino tetap konsisten mudah-mudahan insyaallah gebi Allah puna sambungan lagi Abang Muzakir dan yang lain-lain harapan tengok lagi kan. Jadi lon sengaja nak batasi wate meskipun nak batasi wate karena bicara dengan syair yang unlimited wate ji. Cuma kan kasangat senior dia tetap nak wate ji. Oleh karenanya kita sekarang menunggu tanggapan daripada para narasumber dengan masing-masing 3 menit. Nanti syair setelah zuhur akan dilanjutkan kembali. Jadi Bang Muzakir ceknya boleh berlanjut ke tempat lain. Pasti nasi goreng. Jadi dari Bang Jainal pun Bang Leminit apa komentar terkait dengan yang tanggapan tadi daripada para peserta duk pakat. Ya, kami silakan Bang. Baik, terima kasih, ini luar biasa. Banyak sekali ya, 10 karena 10 orang malah kita tanggapi 2 menit, tapi mungkin sebagian kesimpulan secara umum tentang dari Ustaz Junaidi tadi ya. Tapi saya kira gini, karena memang ditanggapi harus secara umum. Tadi juga ada saran dari yang dari Losmawe tadi, itu kan sama ya, bahwa kita mau menghadirkan museum, tapi kalau tanpa keterlibatan pemerintah kayaknya nggak bisa Bang Junaidi ya, karena butuh rekomendasi dari Bupati, uangnya dari mana saja mungkin bisa datang.
Tapi kalau misalnya pemerintah nggak memberikan rekomendasi, artinya kita mau bangun pun nggak bisa. Insya Allah kalau kami di posisi kami orang media, insya Allah akan siap membantu mempublikasikan ini ya dengan memakai jaringan-jaringan tentunya. Kalau kita andalkan misalnya tadi ke Dekfat, artinya kita harus datang ke sana, tapi tetap harus kita ajak Bupati. Nah Pak Bupati kita, Pak Abu Sarjani, kalau Abu Sarjani sudah mau itu pasti jadi. Kalau beliau mau langsung misalnya ke Dekfat, kalau Dekfat nanti ke Fadlizon, itu Fadlizon apalagi jaringan dengan Mapesa juga cukup bagus. Kegiatan ini juga dilaksanakan juga atas restunya Pak Fadlizon. Kalau Fadlizon nggak mau kasih duit, ini karena saya tahu Mapesa, saya ikuti Pampesa itu udah cukup lama, walaupun tidak intens setiap saat, tapi karena adik saya ada di Mapesa, ini ada keponakan kami di sana semua, jadi sehingga saya kenal betul tentang Mapesa ini. Nggak ada uang, mereka melakukan kegiatan nggak ada uang, cuma baru kali ini ada duitnya, dan itu tidak dari Pemkab PD. Dan saya sampaikan kepada Abu Sarjani, tolong datang, mereka nggak minta duit kemarin. Nggak minta duit ke Pemkab PD, bahkan dikasih duit kalau mau santunan yatim kayaknya kemarin juga dari Mapesa ini. Jadi alhamdulillah Abu Sarjani mau datang, itu sudah sangat bagus, walaupun beliau belum berbicara di sana, tapi sudah sangat baik. Dan mudah-mudahan ke depan Dekfat, Wagub, kalau saya diajak, saya juga mungkin ikut mendampingi nanti kalau mau jumpa Wagub sama Mapesa, jumpa Wagub kita. Saya juga akan datang, mungkin bisa saya fasilitasi juga, insya Allah kita fasilitasi ke Wagub, tapi saya sampai ke Wagubnya saja ya, karena jaringannya ke Wagub lebih gampang, kalau ke Gub agak sulit saat ini ya, tapi insya Allah juga bisa. Tapi Wagub lah nanti yang punya jaringan, Gerindranya Fadlizon, mudah-mudahan Fadlizon mau bangun museum di sini. Mungkin itu yang paling banyak tadi mendapat sambutannya tentang rencana museum. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang yang telah menyampaikan pandangannya terkait dengan tanggapan tadi. Lanjut Pak Rektor. Terima kasih, sudah cukup banyak tadi pertanyaan, tapi secara kompilasi memang mengarah ke museum. Izin bacut, kamu di universitas salah satu indikator akreditasi program studi baru salah museum. Makanya orangnya kamu kerjasama dengan museum PD Jaya. Mantanyo PD yang Indo, man Hamalet PD Jaya. Kan nyan bahasa tanyo urung PD Indo, tapi PD Jaya kamu kerja. Karena namit kamunya harus museum. Jadi menukan tanggapi becut Pak Walid Jenderal. Jadi dua boh pendekatan seperti ini. Pendekatan swasta dan pendekatan memang dengan dinas. Tapi nyo lagi-lagi kan masalah efisiensi anggaran di dinas, mungkin kamu pilih bicarakan seperti ini. Termasuk di pihak universitas bisa juga menghadirkan museum, kemudian museum itu menjadi wakaf ataupun kepentingan umat untuk pendidikan, yang nantinya semua orang bisa anak-anak melakukan melihat bagaimana sebetulnya warisan budaya yang ada di kita. Maka yang menekan disampaikan oleh orang-orang Mendum di PD Jaya lun coba danyang kiban proses melahirkan museum, karena Bu Madiana dengan Paknya memang yang sampaikan kamu sangat berkenan kemarin juga yang hadir untuk asesor itu Prof Agus, Direktur Museum, memang yang langsung beliau yang hadir, makanya kami ajak semua untuk bisa mendukung kegiatan yang ada di PD khususnya. Kemudian kesadaran menekan bersama masing-masing na baju-baju sepo, peketumbak, rincung ataupun pementang barisan budaya berani nggak mewakafkan itu untuk kepentingan umat, kepentingan pendidikan, keberlanjutan untuk anak-anak cucu kita, bagaimana mereka mengenal warisan budaya danyonya. Menyenanyan baju sepo lebih pikir hana terlalu ribut terbebankan dengan pemerintah, karena mandum pihak mendukung untuknya. Di kamu lab baru tingkat lab Pak Herman, laboratorium pendidikan sejarah memang harus ada itu. Di lab itu memang ada penduduk boh yang dan juga miniatur yang setiap mahasiswa diberikan tugas. Itu ada Ibu Ketua Prodi, Pak Bu Yuni. Ya, jadi
mahasiswa diberikan tugas untuk mendesain miniatur, dan di sana juga ada beberapa memang yang koleksi-koleksi yang ada di Laboratorium Pendidikan Sejarah Universitas Jawa Barat, tapi belum bisa menghadirkan yang namanya museum. Kami sangat berkomitmen juga untuk menghadirkan museum. Nah, remoh Aceh danyo di Likut. Nya remoh Aceh kali lun coba lagi sih supaya kenapa kan lagi poesi lun kan hanya mungkin sebagai pimpinan yang asumsi mendeng narasi-narasi, tapi apa yang bisa saya lakukan kami itu sebagai pimpinan sebetulnya apa yang bisa kontribusi untuk diberikan. Nah, yang bisa diberikan kami mencoba memberikan untuk PD itu ya salah satu aja. Coba supaya rumah Acehnya bagian menjadi bagian untuk pendidikan masyarakat PD. Mungkin lagian dari Lun Walid, mungkin Walid bisa fasilitasi, ya kita mendukung pemandang yang kira-kira aja bak kamu nak becut akan kamu sumbangkan untuk kepentingan untuk kepentingan PD, dan koleksi-koleksi itu akan menjadi bagian daripada untuk generasi kita yang ke depan. Mungkin lagian becut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Baiklah, mengikut dengan tanggapan secara umum yang perlu diingat bahwa perubahan itu tidak dilakukan oleh massa secara awalnya. Akan dilakukan oleh minoritas yang kreatif. Kemudian baru diikuti oleh massa. Maka saya sangat sependapat, maka ketika saya sering pulang ke PD, saya minum-minum dengan kawan-kawan Mapesa. Kenapa? Ada anak muda yang mau berbuat. Kenapa kita tidak mendampingi? Nah, malah ketika saya jadi ketua MA, mau mengajak anak muda yang pro masa depan berdasarkan latar belakang sejarah, tapi terhalang oleh kanun. Karena di MA itu disebutkan boleh menjadi pengurus MA umur 40 tahun. Padahal ada potensi sama anak muda yang bisa untuk memberdayakan adat dan budaya. Tapi karena dibatasi oleh yang merumuskan kanun, bah kamu tuha yang lain tapi kamu udeng. Jadi itulah yang membuat langkah-langkah kita mandek. Akan tapi yang perlu diperhatikan bahwa dengan adanya minoritas kreatif ini, coba kita bantu, kita beri support, kemudian kita dampingi. Maka berkaitan dengan rencana pembangunan misalnya museum atau kompleks keistimewaan di Kabupaten PD, saya lebih sepakat dengan kompleks keistimewaan. Karena keistimewaan itu ada 3. Yang pertama, dalam bidang agama diwakili perwajibtahan oleh MPU, kemudian adat diwajibtakan oleh lembaga MA, kemudian pendidikan oleh MPD atau sekarang MPK. Pokoknya kita harus berubah nomenklatur. Maka dalamnya buat satu komplek yang untuk merujuk seandainya 3 keistimewaan ini di satu tempat kan, kemudian jadi suatu model, mungkin bukan hanya Indonesia menjadi contoh, agar bisa jadi dunia. Hari ini Deddy Mulyadi malah orang dari Finlandia mengagumi, orang di Spanyol mengagumi. Kenapa kita RPD ya, termasuk pemimpin dunia yang menjadi 5 besar superpower dunia, tidak bisa mengulang sejarah yang pernah ada. Maka dalam pembangunan kompleks keistimewaan atau museum di PD, banyak tokoh-tokoh di Banda Aceh yang bisa kita minta bantuan. Jadi jangan segan kita minta bantuan kepada orang-orang yang punya jalur, yang punya potensi, yang memang dia mau membantu, tapi kita tidak mau meminta. Jangan dia yang membangkitkan kita, tapi kita kunjungi, silaturahmi. Berdasarkan silaturahmi, kemudian ada satu keputusan, ada satu rumusan. Kemudian rumusan tersebut bisa kita lanjuti. Banyak tokoh, baik politik, pemerintahan, keuangan di PD yang bisa menjembatani kita, baik dengan pemerintah di Provinsi Aceh maupun di pemerintah di Jakarta maupun dengan pihak luar negeri. Kenapa kita tidak menjembatani, menghubungi tokoh-tokoh PD yang memang dikenal hebat, baik dari segi permodalan, diplomasi dan pengetahuan. Kemudian untuk hal tersebut terwujud, kita harus ada keroyokan. Kalau kita tidak mengeroyok secara bersama-sama, ketika saya misalnya dulu ketika jadi ketua MA hanya pergi dengan pengurus MA 2-3 orang kepada pimpinan, mereka gampang menjawab.
akan kami pikirkan, akan kami lihat, akan kami pertimbangkan. Itu bahasa-bahasa diplomatis pejabat. Maka kalau kita sama-sama menggeroyok pemerintah, karena sebagaimana yang tadi disebutkan, pemerintah tidak bisa kita nafikan karena tanda tangan pemerintah sangat bermanfaat bagi kemudahan perjalanan kita. Maka mari kita keroyokan bersama-sama agar nawa itu kita yang hari ini kita pancarkan, yang hari ini kita wujudkan, yang hari ini kita ikrarkan bisa terwujud insya Allah. Terima kasih. Terakhir tanggapan dari Kang Ajari terkait dari peserta tadi. Jadi ini Bang, saya tanggapi satu persatu aja ya. Oke. Yang pertama coba saya tanggapi dari Pak Junedi ya. Pak Junedi sebenarnya berbicara tentang nilai-nilai dasar PIDI ya. Ini kan Aceh ada banyak etnis lah, seperti kita tahu, luas segala macam, mewakili banyak hal. Tapi ada satu hal yang sangat menonjol saya pikir yang menjadi nilai-nilai dasar PIDI yang tadi telah disebutkan oleh Bang Junedi. Yang mungkin di Aceh lain itu tidak ada, mereka punya keistimewaannya sendirilah. Yang membentuk kita selama ini, apa yang kemudian disebut oleh Bang Mahzal tadi, kita seperti kehilangan identitas ya. Ya identitas ini sama seperti batu nisan juga sekarang sedang terkubur ya. Karena yang kita sebut budaya ini kan bukan hanya artefak, tapi juga nilai-nilai yang tidak terlihat. Nah, saya menangkap satu titik yang paling penting di sini adalah etos dagang ya, etos kerja ini yang tidak ada di Aceh lain, yang mungkin tidak sebanding dengan yang kita punyai, yang membentuk satu diaspora Aceh seperti yang kita kenal sekarang. Bang Jenal sebutkan tadi ada di mana-mana. Ini kan modal yang paling kuat. Nah, dalam hal ini Kementerian Ekonomi Kreatif itu menempatkan Aceh sebagai 15 daerah potensial untuk contoh. Sebelumnya tidak masuk, mungkin karena ada Bang Rifki di situ, maka dimasukkanlah Aceh. Dan itu kan bantuan itu akan mendarat nanti sebagai program nasional. Dan saya harap Pak Kadis misalnya dan juga Pak Bupati di Pidia itu bisa menangkap itu dengan menyediakan semacam landasan. Karena itu akan turun cepat atau lambat. Apa yang kita punya untuk membuat landasan itu ekonomi kreatif kan dagang ini sebenarnya. Kalau yang selama ini kita dagang manuskrip, ya itu bukan ekonomi kreatif, itu kan kriminalitas itu. Iya kan? Nah, tapi ini sesuatu yang lain ini. Sesuatu yang lain, seluruh nilai baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang ada di PD ini, mari kita bersaing di dalam ruang yang lebih besar. Itu kerupuk muling, padi kita sendiri ini kan lumbung terbesar ini di Aceh. Tapi peran kita di nasional misalnya juga mewakili Aceh ini sangat rendah. Kupiah Reman misalnya, atau yang Pak Junedi pakai sendiri, ini kan baru aja ini dalam 2 tahun terakhir. Kawan saya nih yang membuat HIP soal ini kan, artinya bagaimana sentuhan tangan seorang yang kreatif seperti Pak Hadi katakan tadi bisa membuat kopiah ini kemana-mana dan juga oleh dukungan media sosial. Dan ini dimulai dari PD kan. Orang Aceh Barat bisa katakan bahwa Tekumal punya kami tidak pakai, tapi nggak bisa dibuat di sana. Nah ini kan kita kembali ke PD kan, gitu. Tapi saya pikir itu pasti ada aspek etikanya misalnya. Saya dengar dari Riu misalnya bahwa sekarang hasil karya para seniman ditungkupnya sendiri tidak kita pedulikan. Sementara orang-orang di Banda Aceh menjual ini di mana-mana dengan harga yang sangat murah. Tapi mungkin juga kita nggak bisa beli yang ditungkup karena terlalu mahal. Nah, maksud saya ini juga harus seimbang. Ya, kita harus kembali menemukan apa itu nilai-nilai dasar PD yang sudah terbentuk. Ya, ada banyak kekacauan di sini seperti kita ketahui dalam sejarah modern ya. Nah, itu termasuk nilai-nilai dasar itu kan. Maksud saya partai lokal bisa kita minta. Nah, apalagi cuma sebuah museum. Maksudnya mari kita bergerak lebih jauh, bukan hanya sebuah museum tapi 10 museum atau macam-macam yang bisa kita minta. Tapi segala sesuatunya saya pikir harus kita mulai dari perencanaan. Karena apa, negara ini sangat rumit. Nggak bisa langsung kita masuk. Ini Pak Kadis ada di sini. Mungkin mari kita duduk antara stakeholder di PD dengan misalnya dengan pemerintah kita. Apa yang bisa kita buat? Yuk kita sama-sama, kita rumuskan sama-sama, lalu nanti bisa kita bawa kemana-mana. Apakah dengan uang kita sendiri dari PD, uang dari pemerintah Aceh, atau uang dari pusat. Dan uang dari pusat itu sumbernya saya pikir sekarang ada 2. Kementerian Kebudayaan melihat Aceh sebagai pusat kebudayaan Islam Asia Tenggara. Itu bantuan juga akan mendarat, tapi di mana mendarat, apakah di Aceh Utara, apakah di PD, itu alam-alam ya. Nah, tapi kita harap mendarat di sini dan kita bisa lakukan sesuatu. Jadi kira-kira posisi kita sekarang begitu tuh, ekonomi kreatif dan dari Kementerian Kebudayaan, mari kita sambut ini, tapi ini harus ada sinergi. Pemerintah beja kedro, awak belangan donoh beja kedro, awak mempesa beja kedro. Karena pengalaman kami di Banda Aceh begitu tuh. Ya baru-baru kali ini aja bisa coba duduk dan kita coba rumuskan sama-sama. Dan itu nggak ada orang kita di RPJM kemarin, ya kan? Oh nggak apa-apa, oh tidak apa-apa juga.
Kalau nggak ada orang kita, mari kita titipkan sama kawan-kawan kita. Amanat ini kita titipkan sama kawan-kawan kita. Tidak harus ada kita di dalam situ, tapi yang penting gagasan kita bisa sampai dan itu bisa terbentuk. Demikian Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang telah menanggapinya. Kemudian sebelum kita tutup sesi ini, ya, karena kita akan istirahat. Nanti kesimpulannya saya akan membacakan. Perlu saya ketik yang runut sehingga dia sistematis dan saintifik. Baik, untuk 3 tahun kemudian Ustaz, nanti saya bacakan setelah istirahat. Terakhir kita minta 2 lagi. Ini dari perempuan, mohon. Kemudian Pak Kadis 1, dua-duanya. Tapi sebelum Pak Kadis dengan ini, saya minta daripada, karena gini, tadi ada tanggapan terkait dengan situs-situsnya ada di kita. Tolong tanggapan Ibu Mahdiana sebagai Kabid Kebudayaan terkait apa yang dikerjakan oleh Dinas PK selama ini secara teknis. Nanti secara kebijakan nanti Pak Kadis akan sampaikan. Silakan Bu, 3 menit aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah. Dan alhamdulillah juga pada hari ini karena kita sudah bersinergi. Setahun yang lalu saya sudah menjumpai dengan Bapak Dirjen. Kita menyatakan apa yang sudah kita kerjakan di daerah. Kemudian kita perlu sentuhan dari pusat karena kalau memang kita bekerja sendiri juga tidak mampu. Namun pemerintah mengatakan kepada saya, untuk sekarang Bu, kalau pemerintah tidak lagi memberi bantuan kepada pemerintah tapi lewat komunitas. Alhamdulillah hari ini gagasan kita, apa yang kita sampaikan kepada Bapak Dirjen sudah tersampaikan. Dan kita betul berterima kasih kepada Mapesta. Kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya, kita setiap tahun memang ada target. Tahun kemarin kita sudah melahirkan pedir, untuk tahun ini kita menetapkan tim budaya untuk penetapan cagar budaya karena tahun kemarin kita sudah memetakan semua cagar-cagar budaya apa yang perlu dipugar dan prioritas kita untuk tahun ini ada di Marupsyah. Mungkin di tahun selanjutnya ada di Putursani ataupun di tempat-tempat lain yang kita nyatakan ataupun kita lihat yang menurut apa yang harus kita prioritas. Istilahnya gini, menurut kalau kita lihat oh ini masih layak, oh ini memang butuh sentuhan terus, ataupun ini memang kita harus perlu kita rehab dan sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Dan saya berterima kasih juga kepada tim ahli yang selama ini sudah membantu saya, kemudian Lang Tanoh yang sudah membantu saya. Kalau tidak ada mereka dan saya tidak mampu, kemudian ada Pak Kadis, kemudian pemerintah setempat mendukung masing-masing. Terima kasih Pak. Terima kasih. Langsung ke Pak Kadis PK langsung memberikan testimoni terkait dengan apa yang telah dikerjakan selama ini dari sisi kebijakan terkait dengan program dan kegiatan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri dan hadirat yang terhormat, sebenarnya saya lebih banyak ingin mendengar, sedikit berbicara, tapi memang sudah dipaksakan harus berbicara. Pak dan Ibu hadirin hadirat yang terhormat, selama 4 tahun baru pun kebudayaan itu dikembalikan di Dinas Pendidikan. Selama 4 tahun tersebut memang ada hal yang sangat monumental. Yang pertama memang kami berkonsultasi dengan pemerintah daerah termasuk PJ Bupati saat itu bahwa lakukan sesuatu. Sesuatu itu yang dilakukan menyangkut dengan budaya adalah menetapkan hari jadi PD dan itu sudah kita lakukan. Hari ini baru semalam barangkali beserta teman-teman yang hadir di sini sebahagian sudah kita ajukan rancangan kanun penetapan hari PD itu. Mudah-mudahan di dalam waktu dekat rancangan kanun itu ditetapkan sebagai kanun untuk daerah PD dan menjadi kanun
salah satu kanun itu adalah tempat kita berpijak untuk pengembangan kebudayaan dalam arti luas. Pak dan Ibu, menyangkut dengan museum, sebenarnya pemerintah Provinsi Aceh sudah menyediakan sebuah museum yang dibangun oleh pihak ketiga di PCC, ada rumah Aceh di situ, yang hari ini ada di sana, tetapi bangunannya tidak memenuhi standar. Di saat bangunan itu tidak memenuhi standar, sehingga pemerintah Aceh tidak mau membayar itu. Yolah Ustaz, nyancok puas Ustaz kali. Andaikan itu yang dibangun itu memenuhi standar, cikal bakal museum sudah ada di Kabupaten Pidi. Dan saat itu sampai hari ini pemerintah Aceh yang kagio cok besar bak rumpo yang yo pindah kali. Rumah Aceh yang ada di PCC sebagai cikal bakal museum. Untuk selanjutnya, karena itu barangkali tidak memenuhi standar, kita merencanakan nantinya akan membangun museum yang representatif, barangkali dari rumah Aceh yang nantinya perlu masukan-masukan dari teman-teman, dan kami meyakini bahwa Abu Sarjani, pimpinan kita, bupati kita sangat setuju untuk pengembangan budaya Kabupaten Pidi, dan salah satu adalah mendirikan museum. Dan kami yakin itu, insya Allah beberapa tahun yang akan datang itu akan terwujud. Insya Allah, mudah-mudahan dukungan kita semua, dukungan Bapak dan Ibu untuk mewujudkan itu. Di samping dari itu, kita juga ingin mengembangkan lebih lanjut, ada situs budaya, ada barang-barang seni dan budaya harus diakui oleh semua khalayak, yang salah satu adalah penetapan warisan budaya tak benda WBTB, dan itu sudah kita lakukan tahun yang lalu. Salah satu gede-gede ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda yang berasal dari Pidi. Kopiah Mukutub, Kopiah Riman, Sedati, dan banyak hal telah ditetapkan sebagai WBTB yang berasal dari Kabupaten Pidi. Dan tentunya Pak dan Ibu, hari ini kami sengaja datang ingin mendengarkan lebih lanjut, dan nantinya ada rekomendasi lebih jelas apa yang harus kita kembangkan bersama menyangkut dengan budaya, kebudayaan yang ada di Kabupaten Pidi. Apa yang harus kita lakukan? Mudah-mudahan Pidi nantinya memiliki identitas tersendiri dan dapat kita tunjukkan pada generasi selanjutnya. Demikian barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Kadis Arsip dan Perpustakaan untuk menyampaikan testimoninya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin posisi duduk karena ada catatan-catatan ini mungkin bisa saya respon dari ini. Terima kasih, kami merespon dalam konteks Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terutama di dalam apa yang disiapkan panitia adalah terkait dengan pernaskahan, yang salah satu rencana rekomendasinya nanti adalah perpustakaan manuskrip. Insya Allah kami akan mulai. Izin perlu saya sampaikan Bapak dan hadirin sekalian, saya baru 1 tahun di perpustakaan, sebelumnya di Badan Kepegawaian dan Dinas Kesehatan. Jadi terkait dengan narasi di sini, misalnya masyarakat Kabupaten Pidi masih menyimpan sejumlah besar warisan sejarah dan yang lain yang ada di dalam ini, saya sudah melebarkan sayap dengan komunitas karena berharap dari internal Pak, kami SDM sangat kurang. Salah satunya adalah Pak Abu Bakar yang mungkin nggak lama lagi pensiun, yang lain adalah arsiparis penyetaraan jabatan yang sedang nyenter-nyenter kalau bisa keluar dari dinas juga, sementara yang lain tidak ada Pak.
Jadi sangat terbatas, oleh karenanya kembang sayap saya terima kasih besar kepada Blangeng Tanoh. Semoga yang lain nanti bisa kami kembangkan lagi komunitas untuk memperkuat jejaring untuk menyikapi apa yang direkomendasikan hari ini, termasuk kami akan laporkan ke Pak Bupati juga nanti terkait ini, sekaligus kalau bisa kami memang rencana mau buat DED untuk rencana usulan perpustakaan ke Perpusnas. Kalau memang nanti bisa mengakomodir apa yang disarankan tadi, misalnya pembangunan museum berbentuk rumah Aceh, kita minta desainer atau ahli desain nanti untuk mencoba hal seperti itu. Terkait dengan pernaskahan tadi, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Hadi, Pak, kami siap untuk melakukan pencarian, penyelamatan, penyimpanan, dan digitalisasi sampai publikasi, insya Allah. Tentu saja harus didukung. Hari ini kami hanya punya dana untuk bidang arsip itu tidak sampai 50 juta Pak, setahun. Jadi bukan mengeluh masalah dana, secara spirit saya siap menyambut ini. Saya kemarin bersama Blangeng Tanoh dan komunitas juga hadir ke lapangan di acara Musiraya ini, termasuk melanjutkan Pak Ketua Komunitas Blangeng Tanoh tadi, kalau misalnya ada menyampaikan bagaimana tur anak ini setelah acara ini selesai. Saya sejak di perpustakaan sudah mendesain mobil bekas satu, bisa memuat 20 anak-anak yang mungkin komunitas bisa komunikasi dengan kami, biar kami pakai yang mobil 20 anak itu bisa kami antarkan ke lokasi tur anak kalau memang kelanjutannya nanti biar nampak. Mudah-mudahan nanti setelah ini kami akan duduk dengan Blangeng Tanoh, banyak hal yang bisa kami koordinasi, termasuk dengan siapapun yang memberi saran hal ini siap-siap untuk saya kunjungi, dan saya dekatkan komunikasi dengan, terutama dengan Pak Walid ya dari Serambi. Mudah-mudahan bisa membuka ini jejaring, apapun yang disampaikan tadi, kedekatan dengan Fadlizon kita coba nanti. Mudah-mudahan apa yang diharapkan ini bisa terjadi. Kemudian untuk universitas Pak, tahun ini nasional mengadakan KKN literasi unsiah yang baru Pak. Mungkin ke depan secara lokal di Kabupaten Pidi mungkin Uniga bisa melakukan semacam KKN sejarah dan seterusnya, sehingga hal-hal ini juga memberikan fokus untuk kita pelestarian sejarah sesuai dengan harapan Duk Pakat dan harapan Musiraya Akbar ini. Banyak hal yang perlu kita, ini tentu saja tidak mungkin kita bekerja sendiri. Pemerintah memang salah satu untuk ini adalah perpustakaan dan kearsipan, tapi tanpa dukungan, tanpa kemauan dan koordinasi dan semuanya, artinya hanya bersama Duk Pakatnya pun jalan. Insya Allah Pak Umar mohon juga bantuan ini, orang PD yang tidak pernah memikirkan uang tapi siap membantu. Kemarin kami sudah bedah buku satu, insya Allah akan bedah buku satu lagi terkait dengan ini. Kira kepeng Pak honor narasumber itu 50 ribu kan dalam DPA si Jim nyoreng Pak Rio, alhamdulillah long nyoreng luar anak berani lo makan itu 50 ribu si Jim pu dapat kak Malay tu, tapi urangnya ada anak yang ngerti, alhamdulillah lah. Insyaallah mudah-mudahan dalam ruang ini banyak yang punya nurani dan semangat untuk membangun PD. Mari kita sama-sama membangun dengan mengambil peran kita masing-masing, dan dukung saya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk terwujudnya perpustakaan manuskrip. Insya Allah demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ini permintaan kami ya, Bang Mashkur lebih sedikit testimoni, walaupun kan lebih baru, lebih sepatah dua kata, sehingga semua para audien yang hadir Duk Pakat dalam pada penting simposium ini akan mendengarnya. Dan terakhir nanti kami akan minta komentar terakhir masing-masing dari para narasumber sebelum kita tutup sesi kedua ini. Nanti sesi ketiga setelah salat zuhur langsung ketamang lecek media. Tadi karena kita kan hadir narasumber yang luar biasa, walaupun 2-3 menit beliau kita minta bantu menjelaskan Petir Darul Amni karena kita sudah tambahkan jadi nama kanun. Setelah Bang Mashkur. Bang Herman. Bang Mashkur.
Ya baik, terima kasih sudah diminta untuk menyampaikan lagi sedikit testimoni. Baik, seperti yang mungkin juga sudah digaungkan oleh Mabesa, kemudian menjadikan PDA ini sebagai tempat musyawarah akbar ini karena memang adalah kawasan yang sangat potensial dengan peninggalan warisan sejarah budayanya. Jadi misalnya seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kadis Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan Pak Yus, bahwa misalnya sudah ada rumah Aceh yang kemudian akan dijadikan museum di PCC itu kan tidak layak. Sedangkan PDA ini terkenal dengan tinggalan arsitekturnya yang cukup kaya, cukup mewah-mewah. Akan tapi kemudian jika rumah Aceh yang tidak layak itu dijadikan sebagai museum dan itu kita ACC, maka ini sebenarnya tidak menggambarkan kekayaan kita dari segi arsitektur. Kita bisa melihat misalnya rumah bendara Pinang, rumah bendara Pala, rumah bendara Giging dan sebagainya. Itu sebenarnya menggambarkan kekayaan yang sangat luar biasa. Begitu juga rumah Aceh milik tokoh-tokoh keagamaan kita yang sangat bagus sekali. Kemudian juga dalam bidang manuskrip misalnya, manuskrip kita ini sangat luar biasa sekali, sangat banyak sekali. Saya, Pak Herman, Cik Midi, di sini juga ada Tengku Muklis Cala, juga kolektor naskah. Ini selama puluhan tahun kita melihat manuskrip yang banyak keluar dari Aceh itu kebanyakannya dari PDA. Nah, jika sampai dengan saat ini kita tidak memberikan perhatian, maka bisa saja di waktu yang akan datang kita tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Di samping memang ada faktor-faktor yang menghilangkan seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan sebagainya. Tapi yang tersisa ini, yang tersisa di masyarakat, kalau sekarang misalnya saya membangun Museum Pedir sekarang menyimpan 665 naskah, Tengku Muklis menyimpan 400-an naskah, Cik Midi 500-an naskah, Pak Herman juga menyimpan. Kemudian juga saya Pak Herman sudah berusaha melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, sudah ratusan naskah yang diselamatkan juga termasuk dari PD ya. Sekarang tinggal yang ada di PD ini seperti tadi Pak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan PD ini memang harus kita dukung ya untuk kemudian hadir dan lahirnya sebuah perpustakaan manuskrip. Selain juga karena memang saya yang di lapangan melihat bahwa kawan-kawan kita yang pencari barang antik ini, kolektor-kolektor ini, mereka sebenarnya dalam hati kecil mereka tidak mau mereka menjual ini keluar PD, keluar Aceh. Karena memang tidak ada wadah di pemerintah di tempat kita, di tingkat kabupaten, di tingkat maka benda-benda itu keluar dari sini. Nah, makanya dengan dua paket ini seperti tadi yang kita harapkan, rekomendasi-rekomendasi itu dapat kita wujudkan. Lahirnya Museum PD yang memang itu menggambarkan ya kejayaan kita sebagai PD ya, ini dulu Pedir Darul Amni, negeri yang aman, negeri yang tentram dengan warisan kekayaan yang luar biasa. Lahirnya Taman Arsitektur di mana di situ orang bisa melihat ragam kekayaan keindahan rumah Aceh, bangunan Masjid Tuha, Menasah Tuha, Zawiyah. Kemudian juga lahirnya perpustakaan manuskrip. Ini sebenarnya yang sangat kita harapkan karena kita melihat bahwa jika PD ini hilang maka Aceh juga akan hilang. Ada untuk Aceh sekarang kawasan yang memang kita katakan sebagai laboratorium sejarah yang menyimpan kekayaan yang luar biasa dari segi grafinya, manuskripnya, arsitekturnya, ini adalah PD ya. Jika sama-sama tidak kita rawat, tidak kita jaga, maka ini akan menyisakan kesedihan bagi kita, terutama kehilangannya sumber-sumber dalam penulisan sejarah kita. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Erni, saya anggota Belangong Tano. Ini saya sudah memperhatikan langsung saja ya, karena ini waktunya juga dibatasi.
Saya memperhatikan dari hari pertama acara kita dari Open Ceremony, ini di judulnya kita sudah melihat Mesir Raya Akbar, ada berbagai momen yang kita lakukan atau yang kita laksanakan dari hari pertama dan ini hari terakhir tanggal 29. Ini kita bicara tentang budaya, tentang identitas, segala macam, tentang keacehan lebih tepatnya. Kalau yang saya dengar, saya simak sejak awal karena saya mengikuti dari pertama sampai hari ini. Nah, saya lebih tertuju ke, ini sorotan saya pribadi ini ya, lebih tertuju ke rumah Aceh, rumah adat. Nah, kita sekarang bicara tentang budaya, ingin mengembangkan ingin mengembangkan itu. Bagaimana dengan rumah Aceh yang sekarang kita lihat hampir punah dan bahkan itu sudah tidak ada lagi rumah Aceh yang dibangun dari awal. Apakah itu tidak tidak menyimpulkan bahwa budaya kita itu juga sudah mundur dari satu sisi ya, karena rumah Aceh itu jelas rumah identitas. Bila kita bandingkan dengan misal Yogyakarta, sepertinya mereka sangat melestarikan rumah joglonya dibandingkan dengan kecintaan kita masyarakat Aceh ini dengan rumah Aceh. Saya membaca satu buku Aceh 2025, entah Aceh 2045, saya sudah lupa. Itu buku karya Bang Taib Lohangin yang juga mantan anggota Mapesa atau memang masih aktif di Mapesa. Saya pernah bertemu dengan beliau satu kali di kantor Portal 1, itu masih di Pango saat itu. Ya, dalam bukunya itu ditulis. Jadi salah satu yang membuat kekalahan Aceh, bisa disebut Aceh sudah kalah, artinya dengan tidak melestarikan rumah Aceh atau tidak lagi cinta terhadap rumah Aceh, apalagi kepada regenerasi saat ini. Mereka tidak terlalu mengenal rumah Aceh itu dari awal, atau bahkan utuh atau tukang rumah Aceh itu hampir sudah tidak ada lagi. Saya tidak berani mengatakan tidak ada lagi, saya hanya bisa mengatakan mungkin hampir tidak ada lagi. Sekarang kami juga kami nih para generasi di 80-an, akhir 80-an, yang ingin misalnya kami sudah punya kehidupan baru, ingin memiliki rumah sendiri, itu tidak akan mengulangi, tidak akan mau bikin rumah Aceh, maksudnya tidak akan mau tinggal di rumah Aceh. Kami lebih memilih rumah dengan model-model yang baru. Demikian. Saya pikir pertanyaan singkatnya seperti ini. Bagaimana tanggapan para narasumber terhadap rumah Aceh ini yang semakin hari semakin langka? Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Bang Hermansyah, tolong. Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Pidir Darul Amni itu kita temukan saat kita menelusuri arsip sejarah waktu kita di Trumon. Salah seorang keluarga Trumon katanya mendapat surat itu dari Pidir, dan kita sudah share ke Maskur, ke kawan-kawan. Ternyata itu salah satu Tunku Tibang, Syah Bandar Tibang. Nah, menariknya Pidir branding Pidir Darul Amni ini tidak ada di tempat lain yang biasa disebut Darussalam. Dalam jejak penelitian, bukan penelitian tapi asumsi kami, bahwa kata Pidir Darul Amni ini lahir setelah Sultanah meninggal, periode Sultanah, saat kedua generasi Sultan di Aceh itu berperang, perang internal 1700-an, yang kemudian posisi PD ini menjadi penting saat kedua para sultan ini mencari dukungan ke PD. Nah, itu nanti boleh kawan-kawan telusuri lagi. Jadi sejak itu kemudian PD disebut Pidir Darul Amni. Yang kita temukan stempel sekarang itu 1882, artinya setelah perang Aceh meletus di Kutaraja atau di Bandar Aceh Darussalam 1873.
pada saat itu 1882 itu PD memang masih aman karena perangnya masih di sana. 10 tahun lini konsentrasi namanya di Banda Aceh itu, artinya Belanda tidak pernah keluar dari garis konsentrasi selama 10 tahun. Setelah itu 1886 baru mereka invasi ke ekspedisi keluar. Itu dalam sejarah. Nah, saat itu 1882 PD masih dikenal sebagai Darul Amni. Jadi ini memang menjadi sentralnya yang sesuai dengan slogan disebut daerah yang aman pada masa itu, sejak masa Sultanah atau Syarif itu, setelah Syarif sampai pada akhir masuknya Belanda ke PD. Mungkin itu kenapa kemudian stempel itu menjadi puncak dari PD Darul Amni. Mungkin itulah kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irmansyah bahwa kemarin tadi Pak Kadis katakan kami telah membulatkan menyangkut dengan draft rancangan kanun hari jadi PD dan 1 hari 1 ayat. Kemudian Pak Kadis Arsip juga lupa menyatakan bahwa saya telah mereview kanun arsip dan kepustakaan di PD. Jadi kita tunggu insya Allah ke depan. Mudah-mudahan itu yang terbaik akan lahir sebagai momen untuk regulasi besar. Terakhir sebelum sesi kedua ini kita tutup, kami akan mintakan tanggapan statement terakhir mulai dari Bang Pris. Ya, 3 menit, habis itu kita isoma. Jadi kalau pendapat saya untuk menutup sesi ini, yang pertama, Kabupaten PD terutama perlu mekanisme pelindungan terhadap sejumlah hal, dan ini sudah mendesak menurut saya, nggak bisa kita tunggu nih. Ini bagian ron Pak Madi ya. Yang pertama, perlu kebijakan, aturan atau segala macam yang berhubungan khusus dan sangat spesifik tentang arsitektur. Jadi itu harus kita lindungi dulu tuh. Penegakan hukum nanti bisa kita pikirkan, ya kan? Itu bagaimana rumah-rumah itu segala macam. Hai nyoka kenong kamu, tapi be pubolo liulua kira-kira mana Andi? Ya kan intinya kan itu tuh. Nah, yang kedua soal naskah. Itu saya pikir PD belum ada mekanisme yang spesifik tentang bagaimana cara melindungi ini. Ini kan kita selama ini bergulat dengan penyelamatan terus ya, tapi aspek pelindungan kita belum punya. Aceh belum punya kanun tentang pemajuan kebudayaan yang secara spesifik berbicara tentang hal-hal yang seperti ini. CB mungkin satu lapis yang lain ya, kanun tentang CB misalnya penting, tapi ini juga di PD sendiri itu harus spesifik saya pikir. Kemudian tata ruang dan pemukiman yang sangat khas, ini juga identitas lain dari PD ya misalnya. Seperti kita pergi ke Cok Gunduk kemarin, itu mungkin di Aceh-Aceh yang lain sudah sangat sedikit, tapi di PD kalau kita pergi kemana-mana, di pinggir-pinggir sawah itu segala macam, itu sangat khas pola pemukimannya. Nah itu bagaimana cara kita melindungi itu juga, terutama kita harus berbicara sedikit lebih maju tentang aspek tata ruang. Nah ini permainannya sudah agak jauh lagi kan, bagaimana hal-hal lain itu nggak bisa masuk lah ke situ. Bangunnya, bangun je, ikuhnya, dikuh je, itu kalau bisa kita cegah dengan peraturan seperti ini. Nah kemudian saya tanggapi Yuni juga, karena Yuni tadi bicara penting. Ini kan kita pada aspek artefaknya ya, soal arsitektur segala macam, soal bangunan yang sudah dimakan oleh kamu atau waktu yang dihabisi oleh waktu misalnya. Tapi yang kita lupakan juga aspek manusianya, utuh. Kita nggak ada lagi utuh nih. Kami terakhir buat 2 pakat di Banda Aceh, kita cari utuh di PD, utuhnya udah hampir 80-90 tahun, nggak mungkin beliau pergi ke Banda Aceh. Nah bagaimana cara kita memikirkan ini, menyelamatkan artefak sekaligus juga melakukan transfer knowledge ya kepada generasi muda, bahwa kita bertukang itu, kita pegang kita pegang kapak itu bagian dari identitas kita. Jadi jangan malu, sehingga ukiran-ukiran itu segala macam ada manusia yang mengerjakan, bukan mesin. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Berkaitan dengan closing ini, saya tadi menyarankan bahwa dibentuk kompleks keistimewaan. Karena utamanya rumah Aceh sebagai model utamanya. Kemudian kita semua lah terlibat pemerintah dalam mencari rumah Aceh, dalam membangun rumah Aceh bisa dikalahkan oleh orang Biren. Orang kaya lah, dia membangun rumah daripada nol. Seorang di Biren membangun rumah dari nol dengan kayu-kayu yang istimewa itu mampu. Kalau memang ada rumah yang limong ruweng dengan arsitektur yang sempurna, dengan ukiran yang bagus, itu sebagai ciri khas menjadi warisan.
Tapi kalau memang itu tidak ada, kita harus mulai dari nol, ditempatkan di kompleks keistimewaan. Karena di antara di samping-samping rumah Aceh tersebut ada kelengkapan lain, ada balai, ada sumur, ada guru untuk rahaki untuk air rumah, kemudian ada hal-hal lain yang kelengkapannya. Maka kita harus membangun satu kompleks keistimewaan. Kenapa kita membangun kompleks keistimewaan yang ada agamanya, yang ada pendidikannya? Karena kita ingin sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampaui. Ini semua bisa terangkul. Ini ide memang harus kita mimpi setinggi langit, sejauh bintang. Terlaksanakan separuh, alhamdulillah. Maka dalam ini kalau membangun museum, bangun rumah Aceh yang bagus dan lengkap dengan ornamennya, dengan punya filosofis tertentu. Karena lain daerah mungkin filosofinya ada rumah Aceh yang rumah santun, tidak naik. Kemudian rumah datang yang rumah induk, rumah ini yang penat mungkin hanya ada punya. Nya bahasa Aceh jure ya. Jure natameh raja, natameh putro. Kemudian cara membangun rumah Aceh, teh kaya pangkal, teh kaya ujung, tentu menyerang tukang itu pun. Tukang di batin nama duduk rote, kemudian di Gelempang Baru yang di Gelempang Baru selamanya rehab rumah. Habis dalam biaya perhapannya 1,2 M untuk merehab rumah Aceh. 1,2 ada tuh di tempatnya ada adik kakak karena keturunan daripada utuh lah mati aja mengenal mati mungkin bisa menggambarkan. Jadi kalau misalnya kita cari mana pangkal, mana ujung daripada sebatang pohon, tidak perlu kita cemplung ke dalam air, cukup kita ketuk. Kalau ketukan ini padat berarti ini pangkal, kalau ketukan ini agak ringan itulah ujung. Itu salah satu daripada ilmu perkayuan yang memang hari ini kita kekurangan. Bukan tidak ada utuh, kekurangan, dan juga anak-anak muda tiba belajar. Maka kalau ada SMK, kenapa tidak sekali-sekali SMK itu bikin kajian atau ada kurikulum ekstra dalam hal untuk memodifikasi rumah Aceh. Dalam buku Senok Hokroyo, cetakan pertama 1962, saya beli di Jogja, itu ada gambar lebar, selebar ini karton, selebar karton, itu diselipkan dalam buku Aceh karangan Senok Hokroyo. Tapi dalam cetakan kedua, lembaran tersebut tidak dihadirkan. Mungkin Pak Herman Syah punya dokumennya. Di tempat saya punya, saya beli di Jogja tahu ketika SMA. Jadi model rumah Aceh itu harusnya ada ukuran. Semuanya ada bandingan. Kalau memang Yulia tadi mengatakan orang tidak senang berumah Aceh, padahal dengan udara yang sedingin, yang panas sekarang ini, kalau kita tidur di rumah Aceh, dirambat, diramu inang, jadi dalam film di juri yang bersam-sam lupi dirui rup dalam mati. Maka urutnya rumah berimpitan, rumah 3 kali 4 meter, maka lagi cindra tulu. Manusia tinggal dalam rumah demikian. Maka wawasan saya sempit karena kita dikungkung oleh tempat tinggal kita yang terbatas. Apabila kita tinggal di rumah Aceh, saya masih ada rumah Aceh, rumah mertua, masih lumayan, lebih enak, lebih fresh dan lebih menyenangkan. Maka berkenaan dengan pembangunan ke depan museum, tolong dibangun dari nol dengan kayu pilihan di Tang Sri Gempang di mana yang masih ada. Demikian pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Heri, silakan. Sudah cukup banyak pemaparan yang dipaparkan oleh para pemateri. Saya pikir rumah Aceh bagian daripada penuh dengan makna di dalamnya. Ya tentu semua makna, semua kebermaknaan itu harus menjadi pemikiran secara kolektif. Jadi masyarakat mengerti bahwa sajinya berfungsi dan bermakna, dan itu penuh dengan makna filosofis di dalamnya. Nah, menyamakan Pak Adi sampaikan, tapi tidak semua orang mengerti bahwasanya rumah Aceh itu memiliki makna filosofis itu. Maka kami ya tentu
Tadi Pak Kadi sampaikan bahwa di tahun kemarin kami berkolaborasi dengan Dinas DPMG dalam KKN untuk sama-sama dengan masyarakat. Nah di tahun ini kalau memang ada digital literasi dan juga kita punya kerjasama sebetulnya dengan Dinas Arsip, jadi kita akan sama-sama membangun komunikasi dengan masyarakat dalam kapasitas kami sebagai asosiasi. Tahapan kedua daripada ini mensosialisasikan supaya sinergi pemikiran masyarakat untuk masalah salah satunya yaitu tentang sejarah, warisan sejarah kita. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari baik, terima kasih Bang. Ini di closing statement ya, kesimpulan. Ini kalau saya melihat bahwa kegiatan seperti ini sebenarnya ya seperti dibilang tadi bahwa bukan kita lebih menimbulkan kesadaran ya. Paling tidak orang-orang di sini sudah tersadarkan, termasuk saya tersadarkan bahwa beginilah kondisi PD saat ini. Ternyata siapa kita, Indatu PD itulah orang hebat, pernah melawan Portugis. Saya kemarin diajak sama orang Mabesa juga CMID, diajak ke makam Sultan Mansur Shah. Dan saya misalnya ya mau tanya di sini berapa orang yang pernah ke makam Sultan Mansur Shah sebagai orang PD. Ma'ruf Shah di Klibet, jalannya sangat sempit. Jadi mobil saya karena kebetulan mobilnya agak besar hampir nggak muat memang. Itu kalau mau bawa bus untuk bawa anak-anak pasti nggak muat. Harus jalan kaki jauh sekali. Dan berapa orang yang pernah ke makam Putrosani? Itu adalah bahkan ada yang tidak tahu siapa Putrosani. Itu adalah permaisuri pertama Sultan Iskandar Muda sebelum datang Putropang. Artinya kerajaan Aceh itu pernah dikuasai oleh orang Malaysia melalui Putropang. Kanun ada di Putropang, bukan di Putrosani. Orang Putrosani kemudian harus pulang karena kalah berkelahi di Banda Aceh. Dia tersingkirkan, pulang dan dimakamkan di Rebe. Itu masuk ke di pinggir hutan. Dan sekarang nggak ada yang melihatnya. Kami datang sama Dr. Hermansyah ya. Beberapa kali saya datang karena kumpulan kampung saya di situ asalnya. Itu udah patah-patah Pak Herman, udah patah-patah, nggak ada yang melihat. Pak Kadis jadi bilang nanti mudah-mudahan ke depan dialihkan Ibu ya. Ini kali ini ke Ma'ruf Shah, Sultan Ma'ruf Shah, kemudian ke depannya ke Putrosani. Kalau makamnya Tunku Syek di Rube lumayan terawat, dan ke Tunku Syek di Rube kami sama Cik Midi sudah melihat tongkat dan Al-Quran. Memang ibu itu adiknya Pak Ibrahim Rishad, itu memang kita salah di sana ya. Nggak memanfaatkan Pak Ibrahim Rishad dulu, harusnya kita suruh bangun di sini. Dan kami sebenarnya juga masuk keluarga dengan keluarganya Pak Ibrahim Rishad. Itu saya bawa Cemidi ke ibu adiknya Pak Ibrahim Rishad. Beliau nggak akan mau menampakkan Al-Quran itu ke siapa saja, nggak akan sembarangan. Tongkat dan Al-Quran itu nggak. Tapi kita bisa lihat ya media. Ini yang sebenarnya nanti kan bisa dikoleksi kalau ada museum, dan saya berharap museum nanti yang dihadirkan di PD ini bukan cuma museum PD, mungkin bukan PD museum Tuku Maskur ya, kecil kita nantinya kalau bisa mengoleksi manuskrip, sehingga Cik Midi bilang dari orang jalan tol kita ada masuk ke sini ke PD melihat manuskrip Aceh. Kalau misalnya manuskrip nanti di sana baru ada yang tempat-tempat. Artinya ada sesuatu yang diandalkan ke level nasional. Saya melihat di TikTok Bang, waktu posting di TikTok pakai bahasa Aceh. Kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu orang akan marah-marah. Puh anjir bahasa Aceh. Ketika saya pakai bahasa Melayu tadi malam sama Ustadz Mizwar dengan Ketua Mabesa, ternyata penontonnya ramai sekali. Dan itu datang, itu adalah nasional. Jadi yang kita targetkan siapa? Orang Aceh atau tingkat nasional. Maka kalau mau museum, saya berharap sih museum ini adalah museum dunia. Adanya di PD, museum dunianya bukan artinya dengan fasilitas apa, tapi kita dengan koleksi manuskripnya yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Mungkin seperti itu Bang ya, kita bangun kesadaran. Kami sudah menyediakan, akan menyediakan rubrik tulisan tentang sejarah. Nanti Bang Hadi ini tolong dikawal, dia editornya, editor Serambi News. Di ini Bang Aburih juga. Jangan bicara saja, sebenarnya kita harus menulis.
Nanti kalau bilang ngomong-ngomong sini nanti nggak ada, ternyata nggak ada. Waktu kami udah nulis sini tulisannya mana, biar kita bukukan, biar kita bikinkan di sana, nanti dibukukan oleh orang perpustakaan dan arsip. Seperti itu. Mudah-mudahan setelah ini banyak yang menulis tentang peninggalan-peninggalan di PD dan daerah-daerah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah terakhir pada tanggapan para narasumber. Insya Allah nanti sesi ketiga dimulai dengan sedikit sentuhan daripada Cik Media dan Bang Mujakir. Kemudian saya akan bacakan simpulan. Kemudian nanti kita merumuskan kembali, kita tampilkan di layar dengan bahasa-bahasa yang baik. Nah, kita mari mendukung semuanya. Turki sampai membuka jurusan arsitektur Turki. Itu ada putra PD, S1, S2 itu arsitektur Turki, Bang. Anak Bambi, anak Tengku Mahmud, ayahnya orang Cruz Median, Ustaz. Sampai ke situ. Mungkin kita bisa jadi suatu saat akan seperti itu, karena bahkan saya membaca dalam buku Holly Smith itu Image of Asia, itu dijelaskan berkaitan dengan filosofi rumah Aceh dan juga keris. Selain saya baca buku Pak Dr. Andes M. Nur Abbas, guru sejarah, Pak Heri kenal almarhum beliau. Itulah mungkin kita harus membangkitkan kembali dengan kesadaran. Dan saya telah sampaikan sama Pak Kadis, kalau PD ke depan tidak hadir kanun tentang perlindungan cagar budaya dan sebagainya, saya nggak akan bantu lagi untuk, saya nyatakan di sini, saya nggak akan bantu lagi Pemda PD dalam bidang kanun dan apapun. Game over, selesai. Saya nggak akan lagi. Kalau ini saya sudah siapkan hibah, saya bilang sama Ustadz, mari Pak Umar kita akan bantu untuk lahir ke depan kanun perlindungan cagar budaya dan apa. Saya banyak kopi-kopi dan semuanya bahan saya ceritakan sama Bang Masykur dengan apa. InsyaAllah mungkin dengan inama amal biniyat kita mari dukung semua bahwa eksistensi PD ke depan benar-benar yang beda. Nanti mari kita melihat simpulannya yang enggak saya bacakan dulu karena perlu saya rumuskan dengan kalimat yang bagus, dan nanti kita mari memberikan kontribusi akan disampaikan butir-butir yang akan kita sepakati dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah pusat. Mungkin Bang Jainal sama seperti pendirian BNK di PD. Mereka minta tanah dulu. Karena saya yang buat naskah akademik kantor BNK PD, mereka minta tanah dulu. Ada enggak tanah? Kalau enggak ada tanah, enggak akan didirikan kantor BNK kepada PD. Akhirnya ada tanah, mungkin seperti itu. Perlu sentuhan Pemda seperti dukungan kita. Itu saja saya sebagai pemandu. Sementara kita skor, insya Allah kita akan bertemu pada sesi ketiga setelah salat duhur. Mari tepat waktu, disiplin. Kalau enggak, tengok, hadapi hotel bang. Nyonengnya, kan Pak jam jalan. Segelombang, tengok kan selesai. Bangunan ke disiplin, sama lagi disiplin sebayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Skor acara kita cabut, kita masuk pada awal sesi ketiga ataupun sesi terakhir. Sebagaimana schedule yang telah disampaikan oleh panitia dan koordinator, kami akan bacakan simpulan daripada narasumber masukan. Yang perlu dipahami bahwa ada dalam kaidah ilmiah itu dari deduksi menjadi induksi, dari induksi menjadi deduksi. Pendapat Bang Hadi Nabacu, Pak Bang Jainal Nabacu dan sebagainya itu menjadi umum, dirumuskan dalam poin per poin. Nah, ini kami bacakan dari catatan saya, dan setelah ini kami akan merumuskan menjadi bagian daripada rekomendasi. Baik, kesimpulan umum. Yang pertama, diperlukan adanya kompleks keistimewaan yang berupa museum dengan bernuansa Romoh Aceh untuk menyelamatkan naskah, arsitektur, artefak etnografi, kerajinan tradisional, dan lanskap budaya Pidi. Kedua, untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal di Pidi diperlukan segera adanya kanon terkait perlindungan cagar budaya, pelestarian warisan tak benda, dan kebudayaan Islam di Pidi atau kebijakan daerah lainnya. Kebijakan daerah lainnya bisa jadi berupa perbu, tapi Bapak Ibu ketahui perbu itu nilainya lemah. Derajatnya sama tapi nilainya dia lemah karena dibuat oleh bupati eksekutif. Tapi kalau kanon itu kerjanya eksekutif dan legislatif, susah untuk dirubah. Kemudian yang ketiga, terhadap pemajuan kebudayaan dan wawasan sejarah Pidi perlu dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal. 4. Peran pemerintah dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pelestarian cagar budaya dan pemajuan budaya serta aksesibilitas prasarana yang menjadi bagian dari destinasi wisata religi. Akses masuk, lagi belah lecik midi mono, akses na bangunan, semuanya akses. Sehingga mudah termasuk informasi siapa sampaikan. Bisa jadi dinas arsip, bisa jadi dinas informasi komunikasi. Yang kelima, diperlukan upaya untuk menghindari degradasi nilai-nilai asli dari budaya asing yang bersifat global. Tadi Bang Ajari mengatakan, gimana caranya? Baik teman budaya asing. Kita menghindari degradasi kemerosotan. Terakhir, peran media dan jurnalis sangat diperlukan untuk mensosialisasikan budaya lokal terkait jejak-jejak sejarah yang relevan. Demikian Bapak Ibu, sebagai simpulan umum, sebelum kami merumuskan di luar, kami meminta kepada Cik Media dan Bang Zakir untuk menyampaikan syair-syair lun wate yang lalu pegang. Jadi, oleh karena itu kami persilakan dan mohon izin sebentar kami duduk di luar. Nanti panitia akan mengkoordinir siapa-siapa yang akan dipanggil keluar termasuk narasumber. Baik. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo sesi yang akhir yang kecut, jadi yang bahasa Aceh yang kecut. Jadi wadenya nyo termasuk penaikun bahagian daripada mupakan, mupeduk pekat eo. Kamu mempusampo haba ngon bahasa sastra, muno na wawancara dengan penaikun Jabal Ghafur. Jadi yang penting
Karena ino munyo bahasanya kapa prihatin. Nyo urunyo munyo acara festival penaikun nyo tengah je penaikun urunyo tidang. Urunyo tidang. Jadi to juara tha, to juara dua kan? Ya, to betul. juara le, tidang. Jadi itu akan pembahasan kita yang Mandum kagu bungko, buat tabok bungko. Jadi nyo mungkin acara yang paling jeroh. Jadi kita harapkan acara 2 pekan Maputsa Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, nyo 2 pekan nyo bersabar 2 pekan yang betul-betul. Itu dengar apa yang kamu pegah. Tapi lam tak pegah dengan bahasa sastranya jina pakho AB kadang-kadang tu roti gogo untuk nanu ruang Ya, betul. hana tengah jaji tu pakho ot hana tu pekun le karun kembang daun mantra nam tu pe mau nambang daun menan ni yang ke he jadi perle cip pedepe bo lon dari kamu na komunitas Sanggar Sương Sam Lako. Sương tempat tem kawin kena buka thương tempat Sam Lako ragam menyo sambino rino angke buno menderet to pada tegur ci becuknya yang cewek yang cowok yang kaje ke bahasa neo urang agam urang inong na to kunli lintu dan dara baru yang kamu kawin kalako bino ino sering karena urang kum pada hai kaim kuja titip nak titip apa kalau kau peduli nan di bahasa-bahasanya pada puak kembali menyo ikuti Facebook lon ikuti Instagram ikuti YouTube termasuk tu pegat tag yang mbak YouTube lon pegat tag bahasa Aceh na apostrof lo dia kritik nyolon pakai tudung bu menyo menyo tu gampung are mbak menau are menyo badai on menau taboh na la ilom tabaknya mengunyi badai kai yu himai ji lagi tulis dah rupa ji nyo panjang macam ana bepu an dengar hinyan purno dra bajut ngongon lon murno rupa ji AI yang teknologi ka dibaca lagi nyan lon puga je no coba YouTube lon tuan na lon puga lagu-lagu dengan AI linto berapa hanya baca linto baca ya intak linto kan jadi orang dah puga dia kritik kan ya intak linto jadi mengikuti bahasa go jadi lon puga ino na pedom-pedom lagu ya intak linto lagu pementong lon puga lon kuasai kedro ngon AI jadi nucuk bak YouTube lon tuan YouTube media hu dan YouTube Sương Tam Lako nang padum-padum lagu yang lempugak dengan AI bahasa Aceh dayu baca bak robot yang bak urang je kadang-kadang gak robot baca dengan urang awak dah ni baca lon ni baca tron kon litron ni baca ujung lidah tron di kalam penyanyi no tren tajak mano darah baru tren tajak mano maka kata tampar ya nya baru dakun nampak mana ku press ustaz baik hati kau berah mana kamu je ke perayaan maestro ke ke kai pegor kayak maestro dakwah bahasa Aceh ya le balai bahasa lon lagu teman-teman ngayan jangun jangun yang ke jangun lagu tema jangan hanya pakai syair tidak ngatah barang na urunya mun hana mencair itamah syair baru anu lun tayang budah jak muprang bela bangsa kana syair ya nyom thưa lagi nyom nya kajut nyom kamera kajut ada baik itu anak kenong lah. Pak nyong ku Ibrahim nanti.
Alhamdulillah Allah tak puja Allah yang po alamnya bandum sinuna Allah dalake doa bak Tuhan sidra acara getanya be Allah ridha acara doa pakat musuraya rayunya wahai rakan bermusunia mulai barosa sampai uronyo nyobut getanya cijroh lagoina kalau tak diskusi lam doa pakat bunau kalau tak dengar wahai saudara bandum yang mengkutut tentang pedirnya yang penting rakan museum benar olehnya lam yang lain-lain penting rakan sejarah getanya tagali tema baik hana mupom dum anu nangro sejarah getanya han mepat puncak kana pun urut tanyo lagi nyo adun ngan ado nyo musuraya nyo gepenan hai ado adun ngan ado kerja sama gotong royong mandum getanyo adun ngan ado nyo mandum getanyo tira tamu pro tapegah haba menyeha hati tapubun getanyo sidro wahai ado nyan ala kadar menancit bakdu pakan kamu sapan jinau betul memacam tak dengar bak peserta yang kana betul menyodi Ustaz Buno hayuhan bago Aceh gia ada penting lagoina memang getanya Aceh kadang tiga go cipayah gok dro tatok dada betul bek buya tamong ya pugonggong dro yang jadeh tatampo ngat dijak litma yang kemunan hai rakan menyogetanya nyan urang lam nangrau nyobu bijak sana baik urang banteka dia dua kenau kadi tenak tayo nyan hanagot gura nyan kumukutun gonyan indo titah draw perle gutanya wabu mupom lagoina walaupun dikun kadang bungeh tiga go ikun kugeranya pidia kriet lagoina yang dilon kalau kumudawa lagi barau ngan awaknya kok kutunya lamada berarti kriet ka oleh kamu lain tat bago lain warna munyo urang hana muri urang hana muto odrok bak kampung tanya nyan pun talum ta buka onde ban talum ta tubit bak rinyun ditanya tak urangnya pane di teka yang mogolom mupat hai tungku jinai di ngolom muto yuduk bak rakit dilai hai ada inan pegah-pegah ba yang kerja urang pidian rakit hai ada bak duk jamenyo datanyong pane teka memang betul lagi nerampo nyo ke di pidi nyo yang lagi nyan rupa menyo tajak nyan kenan baru moh Aceh di tino inan ke ado jet ne pariksa nyo di kerinyun naga puduk cara wahe ado nyan lam guci ke paso ia dengan membura truh kenan jet darah gaki dile oleh nyan angke
rumah tangga. Yang ada rumah inang pimu kenang han bagau. Betul. Oh meninggai urang tanya nyan cijroh lagoina. Yang ide bak rumah inang kana anu lagi nyo. Ada manyek gesumano rut iya ji oh lagoina. Betul. Hana to lagi nyo rut iya hai ado. Yang urang Aceh nyo cik cerdas lagoina. Betul. Onlian gupugot guci bak babari nyun kana tabohro. Na cinu dom dudo gupugot itam lagoina. Betul. Untuk rah aki bemeri lagi tanya. Karena rumahnya begleh lagoina. Betul. Onlian lom gumanyum tika geduk hayado. Yang tak atuh tika li tanya na ubat penawan. Yang kelaginya rumah Aceh di Tino Bago-bago Nekalan rupa Na dua boh versi Wahera kandro Nekalan kudro Rumah deh nyata Yang pun narinyun Batingoh hai ado Dema'oh ludo Bak bineh tigra Nyemunya golom Mekawin anu Pegat rinyun bak mineh hai ado Na terasa rinyun Inan bak sago Tak ule nyata Oh leh pekawin anu getanya Nyan anjung gepenan bak rumahnya Cukup tan gura Juk bak rumah inang ke anu getanya Di getanya kedro bak anjung raya Nyan red rambat getikan hai ado Nyan kehuatia di tamang linto baru nyobek duh tak rupa Karena urang pidi malai adanya hai ado Takut ada tanya yang cukup gurang Nyan kemenan macam adan gutanya Nyo mata jino ada gali tema Betul. Mutu dengan lahir museum pedir kon hayungan bagau Oh dijak kunjungi hayado jut dibaca-baca. Betul. Nah deskripsi kon mu macam bagau. Berarti rumah Acehnya berarti Selasa. Betul. Berarti Anjung Wahera Kandraw. Olian bak bineh rumahnya kan kepegot krung raya. Betul. Ada na padi wahi ada. Ngepuduk lam krungnya men luar biasa. Karena padi Aceh berengan bagau. Lebih lam padi getanya lam blang kumala. Betul. Munyo breh rantai okey han bagau. Demai ciok itu tanya ibau Sumatera Utara. Betul. Oh de truk de kengka digileng le Medan hay ada. Kai kun breh ramos ada. Yang cukup luar biasa. Padahal breh dan te di bawah Medan ada. Yang kutoki-toki kitanya cik mupum hana. Betul. Yang kutoki-toki lagi nyan purle dapuruna. Wahira kandra boh budaya. Ada urang mekat-mekat kan palahan bagau. Betul. Pakahang ketulih bah kitanya wangi cedara. Yang tempe truk dan te kayak ketulih ayam punyet hay ada. Padahal ayam punyetnya bahasa awak Jawa. Kita tulis bruh Aceh berehan bagau. Yang lagi awak gayo kau tulis kopi gayo mangat lagoina. Yang keinan yang hana hai ustaz tanya sudihan bagau hana so cinta. Yang ladung warung la ilom bagau. Kagubuhnan luar nang ro Bangladesh namanya. Ro bak mimi Bangladesh ka bereh di tino. Padahal awak aku tanya yang pegak ci urang kumala. Hana jo lagi nu pegah nu kalan bagah hebat idih di luar idih namu tulih inan ba kama mano hai tungku mutua di ulun muno lupa tak tidak hana tu ulun baca aleh berarti di tinan mutulih hai tungku mutua nyojun jak kalan bagah itidih di luar di mana la ilom pat takalan wahe ayah nyan wate taja nasah nyan pihlom tat gura nyan getulih idih wanita wahai cudbang mutua bahrono bagah gebohonan pria. Ainyan informasi kan penting melupa. Tumalun tanyong bagah buno bak hotel Safira. Mapadum drona lam titon dia awak Eropa. Ipegah anak to tinggal leh dua dro saja. Boku puji dah tulis yen hai tengku mutua. Dah tulis bagah urang agam rinong bena. Hana talah damong getanya harakan mutua yang ipo penting melupa wahi cedara boji ho ugumpang dah tulis bak melata toilet hai mutua boku puah hana mupom bata
Pangkon handa tulis kakuh di tinan bupa atau hai mutuah yang lain kena lom nama nyonyong perle bacut informasi dah pegah le kaladah urang Aceh Raya padahal gedanyo Aceh urang nama ruah baik salah-salah ingat saudara yang lagi Ustaz Zaidi kan kalun pegah rupa ji betul melupah ke patih lagoina ho yang jejak lon you pakai kupiah baik pinah-pinah luar biasa nah itu ridanya urang yang megah bangsa yang cedahnya lagi PKA yang PKA dipidiekan mutu main juara pun hai mutuah tapi juara bak jak mutuah pakai kupiah lama yang juara lain hanapu pegah ka awak nyancok Aceh teladan moita nyan kenyang penting rakan mutua ingat bu baga wangi saudara memang kamu doi lagi nu pegah nyo di kamu tino hai rakan mutuah katutak menjaga nyan hana mucih nyo hana mucih kupiah nyo mutamah lom sejarah nyo kamu jak puga nyo kamu pelara ubena sejarah nyo tengah mupakat hai tungku mutuah nyan wajib jaga nyan lagi badi tino acara kan put urau hai tungku mutuah nyo tentang sejarah mandum gejaga yeh pa urau pun wae kawom dingalon pegah nyo tegu buka yang sah nyo penan gekeun meseu raya nyan tungku Syekh Ibrahim gepeh rapai tega melempah di ulun tungku mutuah bak bineh kulah inan mutimpan saja ya nyom balik tak balik buhu nyom nyo hana leo wayan hana ke yuwe kon jadi jan tu beci ini tengah kenyan ti adu hak inu kalu anu kalu danyo jadi yang perle pegah lagi kamu pegah tak yo nyan ni danyo thang nyan hana taboh kanun ka hana kanun radam tuji tulis toilet hana ada je tapi kepada tulis tentang ka informasi drona itu jamban atau jak bak kaku di Aceh Selatan naik tulis nan jak kurung cut kan cukup je dah bawa dong ia jak kurung cut boh hadah raya boh hadah hubit yang dunia tapi hana toilet Bandung toilet ya informasi pada Sabang nan di Pegot iaitu tempat wisata kakak ini ikuti nyo ngeladah nai orang Aceh ngeladah baju jadi dah nam ketut pi hana ya awak kape ba mtiji na cia hanya ya ma ku dia tulis toilet yang ka bengeh yang panitia melata memang talah rono kan boh bahasa ro maka ikun Aceh gede op boh bahasa ro cok bahasa go you know dah kan dau ada ibarat penajuh tabuh la idang betul bermacam ragam manok ngaite ladong ke pliu rindu ka wayang ladong pamamplam hana payah thi medai yu haju ya urang gedanya Aceh nya urang mudiki urang musyai kesenian Aceh bu dapur maju munyo dapur maju kesenian draw adat draw menang contoh wate PKA uronyan itanyo menumpuk juara tha kon bak parade jak jalan kaki karena kon dah pakai kupiahnya mandum yang lain hana tari kalau lagi tari kau malah hana lagi tari Jawa kan juri cik kamu ada bawa video ada hana pak lam adik Aris adik Aris dari kampung buka yang juri gimana pemenang leo memang salah menari maka adik-adik sanggar-sanggar tadi kembali lagi kepada adat budaya Adro. Adat Adro budaya galak ho daya ada pelada. Sudati ada tanya Aceh. Pat tanah aja ada Aceh na syahi na syair. Syair tadi na polim. Dalim polim kon tanya kon. Munyo wen Aceh Selatan. Wen dong. Ji. Ciri khahinan tanah. Hana mutule na tinggal. Jadi yang tanah orang Aceh. Baik hanan tempat tanah asli orang Aceh. Namun kamu diskusi di luar. Yang nam tulis ada hanam tulis na tinggal. Contoh mana? Anak mana? Buno banceh lam taru anak mana? Duh bangke murua kalipe. Iji hitakut cici pakai takut thon naik puruno ma yang bangke karena ji darahnya muthoma. Tanya mana ji yang muthoma darah cici hai betul. Nu je nu mana?
atau nu pecah palain baik nu pecah tajamau te kaceh nu jok bangki dedak hai ya tanya Aceh nyo cinta ke Aceh nyo ke hariau dah dua pekat pertama ada trip ya kada puyuh yo baik le puyuh hai puyuh lai lau ha dah tamung lau tambung ju adapun kau munyo orang Aceh je yo tamung lain panena ya tapi baik penai kun lagi ke pegah buno nyo ku puyahnya di melabuh ustaz Junaidi kan kadi ipegah dawaknya karena ada ke rumah ke pakai ke puyahnya kan tetapi nya kon na ladar pemandum kan na sejarah ile harus tanya jadi tanya kata daftar termasuk puyah Riman muno ku puyahnya nyo ka WBDB warisan budaya tak benda katanya manya lain-lain perleta kali ya nya kamu kalau kendekati ngan dinah-dinah tanya maestro bukaim tabi arahan dawaknya yang hana ada pegau pi lagi baneng ji baneng yang hana tatut pengong hai tu buyat ji ya citi ya baneng maka betul ke orang yang pegah mano yang depat urang draw ka mangata nya nya iji ura Aceh na poe bacu iji ba poe baneng dah nya kau ada yang nali maka menai ji pegah jada nya hanje kamu jak pegah kaya pegah lu awak kampung cukup ji ke draw macam ni penting dia je hidup baik kan ya jadi no dah kun lagu tu apa lagu jamun no lagu jamun jeut oh kada lu ya lagu anak jempuk karena anak jempuknya nu rương penai kun pemilu di cem nanti pemilu le pilih keraja jadi nangan tujuh nangan hana lagi tanya cik ino kan memilih ya. Nah yang galak naik hana. Nah galak hana. Jadi nyan pemilu di Cem nak termasuk sejarah. Oh pernah kun hikayat. Nyan termasuk sejarah. Oh hikayat. Jadi hikayat. Hikayatnya pernah kun sejarah. Nyo akan dahi kamu kena buka hikayat pedir. Hikayat pedir apa ke? Pada ulang tahun pedir tu kun apa hikayat? Kayak pedir kan? Lon minggu yang kau likut je ya ulu tahu lencoknya penai kun tugu ada kete anu mulia kupuk kenal kan tipu tu kan nanawai timpang ada kete jadi yang boleh begah itanyong le urang luar kan lengon katanya encik ada deskripsinya riwayatnya apa itu namanya anak mulia putih tanyong nyo pemerintah daerah penting jin nak teguh anak mulia yang guna rot diakses pakai barcode je ibaca pe anak mulia nyo hanan doang puga yu puga bagaian urang lu puga mau urang yu ana ka menani kan tajak bagom jadi je baca tajak upadang ino mengadap puga barcode lun mentong lun puga barcode perle untuk nonton seung sam lako in tradisional live tipe barco kada sama dengolun kisah khabaran jamun masa kerajun naidil ambiya dengo kisah khabaran jamun masa kerajun nabi mulia masa kerajun nabi Sulaiman yang man hukuman bansi gomdonya masa kerajun Nabi Sulaiman yang man hukuman bansi gomdonya ini baksi uron Nabi jakmeen kadengon angin sajan siruda kana bina dua aduh kurusi angin bapot yang kadang si klep matang bangsa retro bahasa boh tempat nu piuh si anu ganto raja nabi nu danyong ba Bandung ticem Allah do siri kade dalim malun embuh ke raja suut po jampo tuanku ampun nyopat si gamelun nebuh ke raja sebab si gamelun rupa cedah lagi ngan
hebat ngon bule mata ji bulat paruh mekuit cukup tak sabit di keraja rumah ngan muka tersenyum-senyum kenang thật bangun ya Maulana Tuma di pekrale di cemetiung di grup lambung di Johlamada beri jua balik surat di samping di jempereling cacat-cacat di tama-tama di jem kario ni bawa tenyan Nabi Sulaiman tukim terdawa jampok kamale tetap di Imro sampo anjino sabe jipukra nyanyi kalon Maka lagi nyai le. Hai nyo kote kompunyo ko mandum pujoro. Iya. Nyo buat kamu kaya. Jampo nanti anu lo laju laga than. Nembung ngai haju kan? Bungai makadi tampo treno je kalon. Atai kata kalon kakaru dicem krakim pala dicem dia. Yang pasti kai pekra jampo. Ya. Ha je ibu dah dia wa bubut. Teh bubut dah basai no mahadi tua. Ya. Di budah tu mahadi tua di budame. So yang budame bab milu dicem. Kedidi ubena kedidi ya guys. Makanya kedidi ya dia nyot bumonya kan karena hana Arab ke bumo. Tat baik dame raya tat ikleung dame liji. Ya. Cuma didame oleh kedidi si Raja Wali dok kuda idi dabo ke raja dok berago tabuh ke waki hai ke waki tabuh kerani poti cempala le bangguna bang umat tabuh bupati kepala negeri dok kuda idi anu ngandama kleng putih ule medente juga polisi Simirah pati lapati je kewedana ke penerangan Bang Tuman poti cemetiong anu cakep bang cakep belang kepala tentera pernah tehada umum masanya picempra iku po anu dulu apa mata do hakim agama dicemperuleng hanya wakatem kuci lama gampong dicem simantung rekan lon urang jarunda dicem pagu lah pagu dabo pembantu dicem merah ruang guru sikula dicem jantung hai jantung dabo ke menteri Butai rampinai bangsi lapang situng kula mendesa tulung putih ule medente nyedung ku kalti dicem pasi lapasi urusan negara dicem berua hajud kata boh mabidan sebab digomnyan malam kuat dicem lain ucur lem Bandung ke rakyat nyoh eno ketaman di lesi kada kamu tahu kaji ke wadah tak wadah ya kaya yang kejut atai katruk keling putih ule yang kom polisi ya betul yang manok ya hanapa BL pelung Bandung ya uyu bak kaya juga deh ya nah mentau maju jadi eno mendong ya. Mungkin tajuk ke urangnya tapi hanante nya kadang lagu ya. Duit semangat ya. Kadang urang lain je ngom dari biasa lagi ya. Ya betul kan? Ya. Ngak kepeduh ro bajun. Kadang na. Tajuk kedih leho. Jadi ana mendong dari kamu untuk tatamung dom mudah-mudahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Syekh Mediahus dan rekannya yang luar biasa ya mengenalkan kepada kita bait-bait syair Aceh yang begitu menggugah ya. Baik hadirin kita tunggu dulu berapa narasumber kita sedang berembuk untuk merumuskan
bahasa yang lebih runut dan juga runtut mengenai hasil duk pakat kita pada siang hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga narasumber yang pada hari ini sudah mau membersamai acara Duk Pakat Kebudayaan dari pagi dan insyaallah sampai asar nanti. Nah, ini saya kira merupakan bagian dari cara kita ya dalam menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita, tentang nilai-nilai yang perlu kita agungkan, tentang seni, adat istiadat, budaya, dan tentu terbaru apa yang dilakukan oleh Mapesa ya, mengajak kita untuk duduk kembali kemudian menavigasikan tentang arah kebudayaan kita ke depan. Jadi Bapak Ibu para peserta ya, sambil kita menunggu para narasumber untuk berembuk, tadi kalau nggak salah saya semuanya sudah diberikan bingkisan berupa buku-buku sejarah ya. Itu silahkan dibuka, dibaca, dan mungkin kalau ada hal didiskusikan nanti bisa di luar ruangan didiskusikan. Karena itu merupakan rangkuman yang paling singkat dan padat, kemudian bercerita tentang keacehan kita dan juga di situ ada PD di dalamnya. Itu buku Bapak Ibu meskipun tipis tapi dia merangkum sejarah 800 tahun Aceh kurang lebih ya, dan itu terdata melalui objek sejarah yang berupa batu nisan. Dan itu juga bagian dari penelitian yang kurang lebih 20 tahun dilakukan oleh Abu Taqiyuddin Muhammad dan juga rekan-rekannya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tugu Dukuban Bandung, insyaallah ulun tuan, nyo di acara mesra nyo akan melahirkan sebuah buku yang judulnya Pedir Darul Amni Bertumbuh Dalam Cita dan Cinta. Ya, Pedir Darul Amni Bertumbuh Dalam Cita dan Cinta. So yang satu makalah, satu tema silahkan. Nyo tamu seraya pegat buku. Tamu seraya pegat buku. Judul buku judul buku kana atau kalau na. InsyaAllah karena dengannya ke dapat pancing urung menulis. Buku je itu judul je Pedir Darul Amni Bertumbuh Dalam Cita dan Cinta. Bertumbuh dalam cita dan cinta. Artinya cita tentang keacehan, tentang kepidian, dan cinta juga terhadap negeri, terhadap budaya, terhadap sejarah. Jadi menyekana WA kelonju. Jadi untuk tajuk desain pekan sampul bak orang-orang yang mampu sehingga lagi media pegah tanya nak mampu dan tulis silakan ngebahasa Aceh pijut mesti kena pegat saja dalam bahasa Aceh silakan hana masalah yang penting nan adalah tanda cinta tanya terhadap PD nyo ya. Jadi siga tu judul buku je nyo penyum-penyum ya, Pedir Darul Amni Bertumbuh Dalam Cita dan Cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontributor dia harus awak PD. Tidak hana mesti urung PD karena urung PD nya terbuka. PD terbuka. Jadi ini undangan dan juga khusus ya permintaan dari Ustaz Junaidi ya. Beliau sudah punya judul dan tema. Ini saya kira inisiator yang sangat luar biasa sekali. Sekarang tinggal tantangan itu kita jawab melalui tulisan-tulisan. Tentu semua tulisan akan beliau terima. Boleh ditulis oleh siapa aja, nggak mesti harus lahir dari PD, dari luar PD jawab boleh ya. Karena PD itu orangnya open minded. Terbukti ya Ustaz ya, dari nama kampung di PD juga banyak kampung yang namanya asing ya, ada Blue Arab, Kampung Nyaman dan sebagainya. Ustaz Junaidi saya bukan kepegah di lun pi memang kat dalam bekerja kan memang pi phải lagi bantu lun pernah lun pegot hikayat rawun kampung Aceh Raya bina kampung kabeh dipegot dalam tabuh hikayat jadi dibagi-bagi awayan dicetak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar bagi WTPKA jadi nyolong kena pegot kampung DVD ya doangan Tengku Takir rawung kampung PD tapi rencana haji tabu-tabu kampung tu benam seunan lagi baru kampung Cot Pun Gundu kan jadi na benar terjadi pacut gudu awal bak Cot nyan di raja buat Cot Gundu adin jadi perlehat ini nyo kamu pegot kaya dak jut maksud dah mulai dari kota kan Daik Garut yang punya untuk kampung Pukat, kampung Bungunan, kampung Kunyit untuk di kampung Kunyit letaknya di nyo juga kamu Tungkum Takir akan gelombang payung gelombang menyu yang kekumpulnya nang kampung teman-teman bantu nu lain je bantu cara bantu tu penang kampung drone oleh kampungnya oleh kampungnya Butruk Pemandum, kampung di PD ya. Kampung di PD ya. WA alun, ni cok WA alun, lepas lu untuk mulik. Jino hikayat yang kena baca nama nombor termasuk media online Pos Aceh yang tiap minggu tulisan lun, tulisan dalam bahasa Aceh menurut kejadian. Yang tu apa, yang paham tu raya tengok, lembut tengok, buat apa nanti sisi udang baca kan
Ya, jadi nyo tak pegang buku. Musuh tengok kanan museum pedir kanan buku kayak na. Ha, yo. Lebih lam lagi perpustakaan. Baru lu Iban Aceh ngam perpustakaan Ban Aceh dan keartifan. Dibuka kamu juga ngancai dan kena buka buku jin. Raun kampung kota Ban Aceh dimulai kilometer 0. Kilometer 0 Ban Aceh Kuala Lampulo. Orang tu ugla kan. Gla kena di Ulai Karing. Jadi ngatna karena dengan dapatnya hikayat penaikun na pada posisi ji. Pertama anak kedaya kaji baca bahasa Aceh. Yang kedua kai tepa sejarah Aceh, sejarah Nanang Kampung. Yang kelih budaya di leboh antara kamu budaya. Tabah tu yang keput kaji baca bahasa Aceh. Ya, jadi bahasa Aceh mau lagi haba puno udun tumulih bujib buna dia kriti. Nyo hang kreh ngang kreh na tu kri ka. Ya. Nyo tatule abuci gudu bak pantu bak jamu jaga tengah ut ulai. Go yang kau ulai neo tu kri kan. Mam yo talah hanai kheng kreh kheng katalah. Ha jadi payah mak guru-guru sekolah apa purno. Kiban tulis kreh, kiban tulis kreh, kiban kreh kroh. Chưa. Yang kan nama yang sama tapi berbeda. Chưa. Menyo chưa relui bak tempat tapio. Nyo chưa ino bineo ino tapio te ada popodro. Menyo chưa badah tanah. Chưa menam chưa. Buku karena anak mek kai chưa tapi kai buka-buka badah. Ya nyan bahasa Aceh. Ya di bahasa Aceh yang penting dah. Yang kejut dengan nan kampung nyo kalui dia mau bahasa Aceh. Dan kamu hendak meja dan jangan meja gue pegang belah de genduknya nanan kampung-kampung melatah kampung oh kampung je kampung nan ada yang nyampu kampung kau kampung namun kadawah jadi ya perlu tak kaji kembali menyokong draw kena yang hana jadi nyok ulang dengan tu bapak-bapak menyopurlen tu jut monyo cok WA ulun tuan nyo ilun daerah Garut no kampungnya tabah kemungkinan Garut tengok kamu jaklom kan jaklom dah mulai dari ino le dah mulai dari Kuta Tigli yo kecamatan Garut sampai truk de kenan truk Tante Gumpang di Gumpang alhamdulillah dia na nyak cut lun tuan gaknya na kepegat tabah cai sejarah kubuan banyak lun kun jadi YouTube lun ada pun YouTube kayaknya pun alhamdulillah ramai tat penonton yang sejarah kubur yang banyak kerja berkait dengan bacanya lem promo je baca tu buat kolom tu kan di lun update dalam media sosial Instagram media hus dan Seung Samlako media hus Seung Samlako kamu Sanggar TikTok menanji media hus yang samlako dan atabotu media husin. Media hus apa media husin tabo. Online Facebook oke anjit. Dah hana buat lain kamu publikasi nyokunyo. Publikasi seni tradisi. Termasuk dengan lang grup mapasanya kamu grupnya na tentang hai mepekat. Yang kenyan do lagi bantu bak cedera mandum nan kampung tu yo negeri bak dengkum taki yang duri atau Pak Ustaz Junaidi atau nicok WA lun. Rencana kamu menyupi ke A tengoknya buka lahir buku Raun Kampung DPD. Hana kecedak oleh pemerintah mencedak ke kamu. Ya hana masalah. Mam yo kamu cedak payah nu belau. Ya menan mah. Belau 25 tu tak apa. Tapi nyo tak cedak pak pemerintah je bagi-bagi ke. Nyo ke Ustaz Junaidi kata je. Kamu ngapain draw ngan TA thagdi kamu cedak buku ke draw ba ke draw blog kadang-kadang blog ke draw loh. Begitulah nasib kami pengarang ni. Tapi tetap temulih. Ya, jadi lagi yang mendong. Jadi perih cik lun pegah. Dan nyo tengah lun menyolam hikayat lun jin depan lun tengah kuno pegot hikayat riwayat ayah lun. Ya, jadi berangkat jamun dapat riwayat berat ha. Mata DITI. Yang kali alhamdulillah. Ya, dia carong tha you pemain mak dayo wah. Karena nyo live streaming. Tak nyo live kan?
Nah leh. Nah kan? Tanya kahubdam, kahubdam. Pak kahubdam awai. Gekalan Pak leh. Lem perah ke ayam penyek perah dia. Jadi kan kau di Jawa. Ayam penyek ada Jawa. Kenapa sih orang Aceh ke WA dengan lembalah WA? Lembalah WA. Mohon maaf Pak Hubdam, saya sudah menyadarkan bangsa sendiri, orang sendiri dengan bahasa Aceh. Bagus Pak Kahub. Kahubdam awai. Ya, tempat kanyan tapi ngan urang mah bahasa ja bete jiran. Kakak ka bereh nanya ke yang ke menyot carong dap laku ke bagem boh labu je atau kaya kan. Urangnya ka dengut-dengut. Anu dengku baik berahli. Ya, jadi kamu kamu pula le urang teh ala kamu jino baik datamong lom. Jadi kamu di Ustaz Dunia ini pernah kena pegot buku Darul Dilun Rawun Kampung Pidi ya. Mulai no itigli tempat truk ugumpang deh. Jadi pegot lai kayat bentuk kayat. Kamu pernah aku ini menyo napeng dari pemerintah bagi-bagi. Menyo kamu pegot kedua belau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, sebentar lagi kita akan sama-sama menyimak dan melihat hasil simpulan duk pakat kebudayaan kita pada hari ini. Tapi sambil diperbaiki alat dan teknis, kami informasikan untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin mendapatkan informasi tentang sejarah yang lebih kaya dan apa yang dilakukan oleh Mapesa, itu boleh mengakses di website mapesaaceh.com. Itu yang dilakukan oleh Mapesa. Lalu ada juga Cisah ya. Dan kemudian kalau misalnya lebih mengerucut tentang PD, itu juga ada di website belangongtanoh.blogspot.com. Di situ kaya sekali tentang informasi tentang budaya, sejarah dan sebagainya.
Mohon semuanya buka mata, buka telinga. Baik, sejenak. Alhamdulillah tibalah pada saatnya apa yang diharapkan sesuai dengan schedule rencana semuanya. Dan terima kasih atas kesabarannya. Akhirnya pada sesi yang ketiga telah direkomendasikan oleh tim perumus terdiri pada narasumber, kemudian para ahli. Yang pertama, saya bacakan rekomendasi. 1. Dasar Musraya Akbar PD dalam kegiatan Dua Pakat tahun 2025. 2. Menimbang makalah kesemereng materi dari narasumber dan tanggapan peserta Dua Pakat. Memberikan rekomendasi kepada 1. Pemerintah Republik Indonesia, CQ Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah Kabupaten PD. Untuk titik 2. 1. Komitmen bersama masyarakat PD untuk melestarikan warisan sejarah. Kedua, pemerintah daerah menyediakan perangkat penyelamat pelestarian sejarah berupa kanun terkait perlindungan cagar budaya, pelestarian warisan benda dan tak benda, dan kebudayaan Islam di PD atau kebijakan daerah lainnya. 3. Pengaruh utamaan Pedir Darul Amni. 1. Kerawal, penaskahan. Kedua, arsitektur. Ketiga, artefak etnografi. Keempat, kerajinan tradisional. Dan kelima, lanskap budaya. 4. Penguatan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian cagar budaya, menginventarisir atau pendataan klasifikasi warisan sejarah PD berupa benda dan tak benda. 5. Adanya master plan secara bertahap berupa roadmap sejarah PD dan penulisan historiografi PD secara ilmiah dengan melibatkan unsur sejarawan dan sumber daya budaya. 6. Penguatan ekosistem dan sumber daya budaya. Dan yang terakhir, 7. Menjadikan PD sebagai pusat peradaban Islam Asia Tenggara. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya. Sigli 29 Mei 2005, tim perumus. Tepuk tangan semuanya. Demikian, saya secara pribadi mohon maaf atas segala tadi memandu acara, kelemahan, kata dan sikap. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lanjut TVD. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semua tim perumus dan yang sudah memberikan curahan pikiran dan pendapatnya mengenai mengarusutamakan kebudayaan PD ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan sama-sama mendengar dan menyimak syarahan kebudayaan yang akan disampaikan oleh Cik Midi ya, sapaan akrab kita, kolektor manuskrip Aceh. Itu waktu tempat kami persilahkan Cik Midi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada panitia yang telah mengikuti acara ini dari pagi sampai sore, menjelang sore hari ini. Diminta untuk paparan sedikit mengenai peran budaya dan pemajuan budaya
DVD setelah kita menyaksikan beberapa kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Mesraya Akbar tahun 2025. Penghormatan saya kepada para narasumber, para pemateri, kepada tim dari Mabesa dan seluruh rekan-rekan undangan yang hadir pada hari ini. Baik, nama saya dulu Tarmizi Abdul Hamid atau Cik Midi. Lon tinggal di Blok Sawah Digli, mungkin karena Blok Sawah Digli pegang masjid, jadi kamu terusur. Jadi pindah ke Kinire. Kinire, na rumah Kinire hana tordu sampai mahal. Jadi selamanya lon luo video, cuman lon luo gede adan, jumpo ya adan. Kemudian mandum dari video, mandum dari video kalau nak keluarga juga di video. Baik, tentang video, seperti sama-sama kita ketahui bahwasanya pada tahun 2024 kemarin tokoh-tokoh video telah melahirkan hari jadi video pada waktu itu yang ke 513. Berarti tahun ini 2025 menjadi 514. Ini diperingati pada bulan 11, pada bulan September kalau tidak salah. Nah, dasar inilah kebangkitan dari PD, lama senyap, lama terdiam. Lama terdiam, senyap, tidak ada aktivitas apa-apa. Nah, kita terkejut juga dengan hasil temuan-temuan terus dilakukan oleh kawan-kawan kita, para pegiat sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Pidi, terutama Kandang Blangeng, ya. Jadi menumbuhkan rasa peduli terhadap kebangkitan dari sebuah kebudayaan yang ada di Pidi ini. Budaya di Pidi artinya produk budaya masa lalu yang telah lama ditinggalkan, baik masa Hindu-Buddha dan pra-Islamnya ke Islamnya, itu sangat banyak terkandung. Hasil dari penelitian memang sebaran-sebaran tidak hanya sebagai penulisan, arsitektur, makanan, kuliner, tarian-tarian dan sebagainya. Yang tarian-tarian ini yang sekarang ini hampir redup, Ini misalnya sedati dan sebagainya. Sedati mungkin beberapa tahun lagi mungkin tambah meredup ya, karena hal-hal yang seperti ini tidak pernah dilakukan. Nah, dasar inilah ditemukan dari penemuan hari jadi lahir Pidi yang kedua, yang ke-514 tahun 2025 ini. Itulah dasarnya ditemukan makam Sultan Ma'ruf Shah yang ada di Kliber. Itu dasarnya, itu sangat kuat dibandingkan dengan lain, sangat kuat. Artinya kami hari itu termasuk Pak Hadi, termasuk Pak Ustadz Junaidi, Pak Umar Mahdi semua. Jadi dengan Bupati waktu itu, LT Bupati. Jadi kita sepakat apa dulu yang kita temukan, ini dulu yang harus diselamatkan. Besok kita ketemukan lain lagi. Mungkin ada perjanjian dengan kita akan dirubah lagi kanunnya, ya, menjadi lebih tua, lagi. Nah, untuk itu kita harapkan dengan penemuan bukti otentik itu, ya, sebagai bukti secara ilmiah, ini harus kita masyarakat ini harus sebagai bukti sudah dari situ, jangan hilang bukti. Jadi harus memang tidak bisa dengan pagar kawat seperti biasa ini, mungkin tidak bisa lagi karena ini itu adalah jantung, ya. Itu bukti nyata. Kalau misalnya daerah kita tidak temukan, bagaimana kita menentukan hari lahir jadi, misalnya bayi Aceh Utara maupun sebagainya.
Jadi sifat akademik penelitian baik mahasiswa dan siapapun membuat skripsi tidak ada dasarnya. Kalau ini sudah lengkap sekali. Dan ini sangat anugerah Allah kepada masyarakat PD dengan penemuan ini yang luar biasa. Untuk itu ke depan dengan Mesaraya Akbar tahun 2025 ini ya, yang baru kita lakukan ini sudah kita lihat semua, sudah masyarakat Aceh sekarang adalah tertuju ke tempat tersebut. Bagaimana kita sebagai tuan rumah siap tidak untuk menerima atau menjaga daerah itu. Jadi baik kita meng daerahnya, lu mau berjalan. Jadi gimana begahnya Darul Amdi? Ya, nah, jadi kan tidak relevan. Artinya kalau memang kita sudah komitmen, kita sudah menjadikan hari sejarah PD yang ke 500 sekian, jadi kita harus menjaga itu, terutama artefak budaya. Hana memadam bagi kawali, kadang-kadang ada pihak ketiga nanti yang bisa merusakkan itu. Jadi ini harus dibuat pagar dari besi semua, harus lengkap, dan akses jalan situ seperti yang saya kemukakan tadi. Jadi memudahkan akses orang lain. Ini kan laboratorium yang memang di mana dasar hari jadi PD. Kita jelas sekarang dan tegas untuk menunjukkan tempat bukti dan nyata. Jadi raja PD yang ketiga, anak raja dari yang pertama. Jadi rupanya raja-raja dari PD ini adalah cikal bakal dari Kesultanan Aceh Darussalam. Untuk itu mari kita lestarikan, mari kita pemajuan dari peninggalan warisan budaya PD masa lalu ini adalah menjadi jati diri kita, menjadi harkat martabat kita, mengembalikan marwah orang PD ini adalah pusat dari segala-gala intelektual, baik ulama maupun tokoh-tokoh politik. Ya. Jadi yang harus digarisbawahi ini sekarang, karena ini sudah ada dulu, yang lain belum ada nih, belum ada yang lain dulu. Kadang-kadang besok berganti lagi kan. Kepala dinas berganti dan seluruh kebijakan. Jadi apa yang sudah ada dulu, ini dulu yang harus kita selamatkan, kita berdayakan. Nah nanti selesainya tol antara Banda Aceh sampai Losmawi, kalau tidak ada yang khas di PD ini, baik kuliner, baik kopi, baik museum, baik tempat bersejarah, makam-makam yang memang menjadi andalan wisata religi. Ini kan dunia sedang mengandalkan wisata religi sekarang. Satu lagi naskah kuno. Semua museum di dunia ini yang diandalkan adalah naskah kuno sekarang, karena memang langka sekali. Nah kalau di PD ini lengkap, tidak hanya naskah kuno, batu nisan dan sebagainya masih lengkap sekali. Jadi bukan terakhir untuk hari ini berbicara tentang sejarah dan budaya PD. Masih cukup banyak yang harus dikupas. Ya. Untuk itu kalau selesai nanti pembangunan antara tol Banda Aceh sampai ke Losmawi, kalau tidak PD ini kalau tidak siap dari sekarang ini, saya rasa susah. Jadi bagaimana orang bisa masuk PD dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi mari hasil dari Mesaraya Akbar tahun 2025 ini mari kita jadikan ini sebagai kebangkitan Darul Amni atau PD, menjadi jati diri kita, mengembalikan kepercayaan kita bahwasanya PD ini bukan bangsa jelek-jelek. Jadi bangsa-bangsa yang besar, yang berstrata tinggi, baik intelektualitas ilmu pengetahuan, ilmu agama dan ilmu arsitektur. Kalau tidak ada ilmu arsitektur nggak mungkin lah orang mengukir bangunan-bangunannya indah sekali. Jadi mari kita jaga ini dulu yang apa yang telah kita lakukan. Jadi sekali lagi mari kita semangat terus kembali. Saya sudah bersemangat secara pribadi selama 30 tahun ya, untuk dengan Mas Pur mengumpulkan data-data manuskrip ini. Saya tadi sudah sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Arsip PD, siap saya bantu kalau memang perpustakaan sudah ada. Saya akan bantu untuk pertama sekali nanti kalau memang sudah lengkap fasilitas di dalam komputer dan semua untuk akses masyarakat, saya bantu Pak untuk 20
buah manuskrip versi digital lengkap. Jadi saya bantu khusus manuskrip yang dibuat dari PDF, karena saya orang asli PDF. Jadi saya bantu itu, mungkin dari Mas Pur nanti ada beberapa kolektor. Jadi kita gotong royong mesaraya lah. Jadi untuk memperkuatkan data bank manuskrip yang ada di PDF. Nanti yang kita kasih ke PDF ini lah khusus manuskrip yang di PDF, seperti Muhammad Khatib Lagian ya, dan yang di Kliber, yang seluruh PD Jaya juga ditemukan. Nanti kita kasih Pak. Jadi Bapak bukan sendiri sekarang, masih ada kami yang ada di Banda Aceh. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para pejuang budaya, pejuang sejarah, khususnya tim Mapesa ya. Gerakan ini selama ini kami di Banda Aceh, tapi untuk kali ini kami balik ke PD. Karena di Banda Aceh nggak bisa buat apa-apa lagi sibuk masing-masing. Orang lagi sibuk semua tuh, jadi nggak sempat ngurus ini lagi. Sibuk dengan minyak wangi lah, macam-macam. Jadi untuk itu kan, mari PD ini kita jadikan ya sebagai pusat dari segala-galanya. Pusat, tentunya pusat peradaban Islam, seperti yang kita sepakat tadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Cik Midi yang telah memberikan suntikan motivasi kita untuk menjaga warisan sejarah, dan juga nawaitu baik Cik Midi untuk membantu segenap unsur di PD dalam merumuskan sejarah PD ke depan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuki ke sesi pemberian apresiasi ya kepada para narasumber. Jadi pada para narasumber semuanya yang tadi sudah memberikan pandangan, silahkan berdiri dan maju ke depan. Juga pemandu ya, nah, ada Bapak Umar, silahkan Bapak Umar ke depan, Bang Azhari, kemudian Pak Adi ya, dan juga Pak Zainal, silahkan. Tadi ada Pak Rektor, satu lagi silahkan Pak Rektor untuk ke depan. Dan kepada panitia silahkan bingkisan dan apresiasi piagam penghargaannya dibawa ke hadapan panggung untuk kita serahkan kepada narasumber dan pemandu acara kita pada hari ini. Dari komunitas Belanda mau besar. Ya. Oke, kita ambil sesi foto dulu. Kalau tidak ya, nah, silakan Pak Koordinator gabung aja. Ya, pemilik acara ini Pak Amar, silakan bergabung. Cik Midi silakan bergabung. Ya. Bang Maskur silakan bergabung juga. Ya. Oke, Pak Kadis, kemudian ada Pak Herman, silakan Pak Herman yang sudah berjasa memberikan tanda sejarah Darul Amni. Juga Ustadz Junaidi, Ustadz, Cik Media Host, Cik Muzakir, silakan bergabung mungkin di momen sesi akhir ya. Ya, orang-orang penting di besok hari ini. Ya. Kemudian Ibu Kabid Budaya kita, Bu Mahda, yang saban hari mendukung dan silakan Bu bergabung. Ini mewakili gender ya. Nah, oke, silakan Bu. Silakan fotografer diambil semenarik mungkin. Oke. Oke, ada rencana simpul tentang berdiri silahkan tuh. Atau P.
Atau perlu salam PD mulia ya kayak dulu? Oke, terima kasih. Untuk narasumber dan pemandu silakan tetap di hadapan ya. Kita persilahkan Ketua Koordinator acara Duk Pakat hari ini untuk memberikan plakat dan bikisan kepada Bang Zainal sebagai narasumber kita pada hari ini. Oke, disilakan Pak. Selanjutnya kita minta kesediaan Ketua Mapesa Bang Miswar untuk memberikan bikisan kepada Bapak Dr. Heri, Rektor Uniga. Ya. Bang Maskur ada. Satu lagi ya. Salam dulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita minta kesediaan Ibu Kabid Kebudayaan Bu Mahda. Silakan Bu memberikan bingkisan dan piagam penghargaan kepada Bapak Hadi. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kita minta Direktur Pedul Museum yang juga aktif di Mapesa, Bang Maskur, untuk memberikan bingkisan kepada Bang Azhari. Oke, dan satu lagi untuk pemandu acara kita hari ini. Kita minta bantu Ketua Komunitas Belangong Tanoh untuk memberikan apresiasi yang diwakili oleh Bapak Khairul. Silakan Pak Khairul. Oke, baik, kita berikan aplaus sama-sama ya untuk para narasumber dan pemandu kita pada hari ini. Terima kasih dan alhamdulillah acara Duk Pakat Budaya sudah selesai. Tapi sebelum pemateri duduk di bangku, kita foto bersama dulu ya. Dan kemudian nanti juga menghadap ke penonton. Kalau bisa piagamnya nampak ke kamera, Pak. Iya. Oke, silakan Bapak berbalik, Pak. Nah, dan penonton silakan berdiri. Penonton, peserta maksudnya. Karena kita menonton tadi ya. Nah, peserta. Oke. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bebas Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Terima kasih narasumber, pemandu. Silakan duduk di posisi yang masing-masing. Dan alhamdulillah acara Duk Pakat Kebudayaan kita pada hari ini sudah berhasil terlaksana dengan baik dari pagi sampai sore. Sekali lagi mewakili panitia kita mengucapkan terima kasih atas atensi, perhatian dan kebersamaan kita hari ini. Ya, oke, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah dan juga amal jarah kita untuk generasi yang mendatang. Dan informasi teh dan kopi sudah tersedia di belakang. Dan oke, terima kasih kepada Ibu dan semuanya sudah boleh meninggalkan ruangan. Jangan lupa nanti
di meja panitia ada hal yang perlu ditandatangani ya. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu, sudah boleh bubar semuanya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Widi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak